Pagi hari ini kita bisa, bertemu kembali bersilaturahmi, dalam acara private sharing, beasiswa magister dan doktor ke Jepang untuk EDB, GSP, dan MAXT, Japan Scholarship Program. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan ke Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mewakili prodi. Terus terang kami sangat memberi apresiasi kepada alumni prodi ekonomi UMY dengan dampingan dari Pak Ayif. Terima kasih Pak Ayif yang sudah juga menginisiasi adanya acara ini. Terima kasih juga kepada Mas Eki juga yang sudah mendampingi para alumni juga sehingga acara ini bisa terselenggara. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Mas Reza ini sebagai ketua alumni prodi ekonomi sehingga bisa mengajak teman-teman untuk tidak tidak berhenti belajar sampai di sini. Semoga teman-teman nanti juga bisa tertarik untuk mengikuti program ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber, ada Mas Dewa Putu, ada Mas Febrian, ada Mas Edi, lalu juga Mbak Rahma, Mbak Sheila, dan termasuk juga tadi Mas Eki dan Mas Reza. Harapannya dengan private sharing beasiswa magister doktor ini Anda semuanya termotivasi untuk mengambil beasiswa dan melanjutkan studi karena yang namanya belajar itu tidak berhenti sampai di sini. Belajar itu bisa di mana saja, kita manfaatkan fasilitas yang ada dan insya Allah dengan beasiswa nanti Anda bisa melanjutkan belajar kalau yang sekarang sesinya di Jepang ya insya Allah semoga bisa melanjutkan ke Jepang. Itu dambaan saya dulu seperti itu, tapi ternyata belum terlaksana. Semoga Anda nih generasi-generasi kita ini bisa melanjutkan ya. Lalu semoga acara ini juga bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa memberi motivasi, memberi keinginan dorongan yang kuat kepada teman-teman untuk selalu belajar. Belajar itu investasi. Kita mungkin agak susah-susah di awal, tapi insya Allah nanti dengan belajar Anda mendapatkan ilmu, dengan ilmu Anda bisa menyebarkan ke yang lain, insya Allah itu jadi pahala yang tidak berhenti, ya, sampai dengan nanti di akhirat. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar dan bisa diikuti oleh banyak alumni dari prodi ekonomi dan bisa membawa manfaat bagi semuanya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Endah Sabtudiningsih atas sambutannya. Dan yang kedua tentunya kita akan mempersilahkan waktu dan layarnya kepada Ketua Ikatan Alumni Ilmu Ekonomi, Mas Reza ya, kakak tingkat saya saat berkuliah di Ekonomi FEB UMY. Silakan Mas Reza atas waktu dan kesempatan layarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Mas Eki? Ya. Salam kenal semuanya, saya Reza Syafti Wijaya, saya alumni angkatan 2013. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan petunjuknya kepada kita sekalian sehingga siang hari ini kita dapat berkumpul dan saling bertatap muka di meeting Zoom hari ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan selaku perwakilan dari alumni ekonomi kepada Kaprodi Bu Prof. Endah. Dan saya lihat juga ada dosen Pak Aib dan Pak Dimas. Salam untuk dosen-dosen ekonomi yang lainnya. Semoga sukses dan sehat selalu Pak. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir hari ini. Semoga pengetahuan, pengalaman semua narasumber bisa memberikan tips dan trik yang disampaikan pagi ini, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengikuti jejak-jejak para narasumber yang bisa mendapatkan beasiswa sampai ke luar negeri. Terima kasih juga kepada teman-teman alumni yang sudah menyempatkan waktunya pada acara hari ini. Latar belakang diadakannya acara hari ini yaitu untuk memperluas jaringan alumni khususnya yang berencana melanjutkan studi
Semoga acara ini bisa bermanfaat dan juga ke depannya bisa terus bersinergi antara alumni maupun prodi UMY, bisa terus memberikan wadah silaturahmi untuk alumni, bisa menebarkan ilmu yang bermanfaat juga, terus bisa terus mengikuti perkembangan universitas dan bisa juga alumni untuk berkontribusi untuk universitas. Mungkin segitu saja sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza atas sambutannya. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Saya lihat ada Pak Dr. Dimas Bagus ya. Ada juga Bu Diah Dewanti, ada juga Pak Aib, dan tentunya tadi ada Ibu Kaprodi, Profesor Endah. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, untuk kesempatan kali ini tentunya kita akan banyak belajar dari berbagai narasumber ya. Saya sebutkan tadi ada kurang lebih ada 5 orang yang coba akan kita gali informasinya sedalam mungkin 1 jam atau 1 jam 15 menit ke depan. Kalau boleh saya kenalkan satu persatu, mungkin nama saja nanti bisa disampaikan oleh yang bersangkutan, bagaimana latar belakang beliau-beliau ini dalam hal posisinya saat ini atau mungkin memang sudah lulus dari beasiswa ini. Ada 5 pembicara kurang lebih. Yang pertama itu ada Mas Febrian yang insya Allah itu adalah penerima beasiswa S2 dari ADB, ya, Asian Development Bank, Japan Scholars Program. Terus yang kedua ada Mas Dewa Putu Yudi, insya Allah sudah bergabung juga. Yang ketiga ada Mas Edi, Pak Edi Nur Alamsyah. Ada yang keempat ada Mbak Rahma. Dan yang terakhir insya Allah nanti akan ada Mbak Sheila juga. Saya sebetulnya tidak terlalu harus berurutan dalam arti harus Mas Febri dulu ataupun siapa dulu. Dipersilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan yang sekiranya bisa mengawali informasi awal terkait dengan beasiswa ke Jepang ini dengan skema beasiswa Max ya, Japan Scholarship Program ataupun Asian Development Bank. Terima kasih kepada Mas Edi, Pak Edi ya. Pak Edi sudah bergabung ya insya Allah. Mungkin dari Pak Edi dulu bisa dimulai menyampaikan terkait dengan informasi awal terkait beasiswa ini. Baik, sudah terdengar ya suara saya? Siap, mantap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan siang atau pagi hari ini, kalau di sini sudah siang ya, jam 12:14, sehingga kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan siang atau pagi hari ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya senantiasa istiqomah dalam Islam, dan semoga kita termasuk ke dalam umat Rasulullah SAW. Baik, yang kami hormati Ibu Prof. Indah, kemudian Pak Dr. Dimas, dan juga para dosen yang lain yang mohon maaf saya belum kenal satu persatu, dan juga para alumni, para mahasiswa, dan tidak lupa rekan-rekan semua yang dari Jepang. Ada Mas Dewa, beliau dosen dari Bali ya. Kemudian ada Mas Febrian dari Jambi. Kemudian ada Mbak Rahma dari alumni UNER Surabaya. Kemudian ada Mbak Sheila yang nanti akan bergabung insya Allah sebentar lagi. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kami akan presentasi 2 saja ya, dari ADB dan Max. Nanti insya Allah yang lain akan menambahkan di dalam sesi diskusi. Tanpa memperpanjang kata, saya coba sharing screen, tapi ini masih disable, Mas. Baik, sebentar, Pak. Oke.
Silakan. Sudah bisa ya? Ya, sudah saya. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Siap. Ya, jadi di sini saya akan mencoba untuk sedikit sharing terkait dengan bagaimana saya bisa masuk untuk S2 di Jepang ini dalam program Master Program in Economic Development Ritsumeikan University di Jepang. Jadi ini pengalaman saya dan juga nanti ada Mas Febrian yang sama-sama dari beasiswa ADB yang nanti akan coba sharing. Jadi sebelumnya saya adalah pegawai di Kementerian Keuangan. Kemudian saya sudah lulus S1-nya itu tahun 2012, jadi sudah 10 tahun yang lalu, mungkin sudah cukup lama, jadi termasuknya agak telat ini masuk S2-nya. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan inspirasi buat para alumni semuanya. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal bagaimana caranya supaya bisa masuk dalam beasiswa ADB GSP ini. Dari yang pertama, yang dulu saya lakukan adalah saya berusaha untuk mencari informasi, saya tanya ke teman-teman, kemudian juga kakak tingkat, teman-teman di kantor, apa saja beasiswa yang mereka sudah pernah apply dan lulus gitu ya. Ada macam-macam beasiswa kalau dari kantor itu. Tapi kemudian ada satu yang menarik yaitu dari ADB GSP ini. Kemudian juga dari situ saya lihat YouTube-nya, kemudian saya juga pernah email ke kampus. Jadi nanti saya kasih list apa namanya pilihan-pilihan kampus dari berbagai negara yang disediakan beasiswa ADB. Saya kemarin email karena ada sedikit masalah ya, karena di situ kan batas usia itu 35 tahun, kemudian waktu saya mendaftar itu saya sudah 35 lebih 2 bulan atau 3 bulan kalau nggak salah. Tapi dari kampus dibalas dan ternyata bisa. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang perlu dikonfirmasi ke kampus, silahkan email saja langsung. Di situ ada emailnya dan biasanya kalau pas hari kerja, kampus akan dengan senang hati menjelaskan dan menjawab gitu ya. Kemudian ini adalah list negara-negara yang bisa menerima beasiswa ADB, ya ada 9 negara kalau nggak salah, di situ ada macam-macam kampus yang bisa kita pilih. Nah kebetulan pada kesempatan ini saya coba untuk sharing masuk di kampus Ritsumeikan University ini di Jepang. Jadi kampus Ritsumeikan University itu ada beberapa, cuma yang ada di list di sini cuma ada 2, yaitu Ritsumeikan Asia Pacific University dan Ritsumeikan University yang ada di Biwako Kusatsu Campus. Kemudian dari sisi persyaratan, jadi untuk menerima beasiswa ADB ini yang pertama adalah menjadi warga negara anggota ADB Indonesia termasuk ya, kemudian lulus S1 dengan nilai yang baik. Nilai yang baik itu kalau di sini nggak ditentukan berapa gitu ya. Kemudian telah bekerja minimal 2 tahun setelah lulus kuliah. Ini kalau PNS sudah pasti karena PNS nggak bisa kuliah sebelum kerja 2 tahun. Tapi kalau untuk yang dari swasta nanti mungkin Mas Febrian akan bisa menjelaskan lebih lanjut karena beliau dari swasta. Kemudian terampil berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan ini juga nanti ada ya. Jadi terus terang saja saya juga masih belum begitu terampil berbahasa Inggris, tapi karena di Jepang itu orangnya juga tidak begitu baik dalam tanda kutip dalam berbahasa Inggris, jadi ya kita di sini enjoy aja, jadi sama-sama belajar gitu. Kemudian tidak lebih dari 35 tahun untuk S2 ya ini ya. Saya kemarin 35 lebih masih belum 36 itu ternyata bisa gitu ya. Jadi nanti silahkan dicoba. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian ini ada ketentuan bersedia untuk kembali ke negara asal setelah lulus pendidikan. Jadi ini nanti bedanya ADB dengan Max. Kalau Max itu nggak harus kembali ke negara asal, tapi kalau ADB itu diminta untuk kembali ke negara asal kurang lebih 2 tahun gitu ya. Kemudian
tidak sedang mengikuti program beasiswa S2 lainnya. Jadi nanti bisa dilihat dari sumber di link di bawah itu. Kemudian dari sisi fasilitas, jadi beasiswa ADB itu kita untuk biaya kuliah ditanggung sepenuhnya. Kemudian untuk tunjangan biaya hidup sehari-hari diberikan 147.000 yen gitu ya. Insya Allah cukup, kalau hemat mungkin masih bisa menabung. Kemudian kita dapat fasilitas untuk pembelian buku juga 100.000 yen, tapi itu sekali selama kita mengikuti pendidikan. Kemudian ada tunjangan untuk research juga 100.000 yen juga sekali gitu ya. Kemudian untuk tiket pesawat pergi pulang itu ditanggung, tapi kelas ekonomi. Kemudian juga kita di sini diwajibkan asuransi kesehatan, itu juga ditanggung. Dan untuk perjalanan lain, travel allowance, jadi perjalanan dari dan ke bandara, biaya untuk visa, PCR itu juga nanti ditanggung dari beasiswa ADB. Nah, alhamdulillah saat ini untuk beasiswa ADB yang di Ritsumeikan University itu sudah dibuka. Jadi silahkan nanti dilihat di link yang ada, silahkan dibuka-buka dan dibaca-baca. Nah, untuk prosedur aplikasi itu ada beberapa PDF form yang bisa di-download dan dibaca. Nanti kalau ada yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan atau dikonsultasikan. Di situ ada beberapa form yang harus diisi gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk persiapan pendaftaran, jadi untuk beasiswa ADB itu tes bahasa Inggrisnya yang diterima itu IELTS, TOEIC, sama TOEFL IBT. Nah, kalau saya kemarin itu pakai TOEIC karena kalau IELTS itu susah ya, mahal, kursusnya susah, terus ujiannya juga mahal juga gitu ya. Kemudian dan saya juga tidak terlalu bagus dalam bahasa Inggris terus terang. Kemudian kalau TOEIC itu lebih murah, kurang lebih sama dengan TOEFL, kurang lebih sama dengan TOEFL ya. Dan saya kemarin cek ya di websitenya TOEIC, itu kalau di Yogyakarta itu ada 2 itu untuk kita bisa ikut ujian di situ. Dan pilihan waktu ujiannya juga saya cek kemarin yang tersedia itu tanggal 6 sama tanggal 22 November. Ini untuk mengejar aplikasi fisik itu atau hasil TOEIC itu harus sudah dikirim ke kampus maksimal tanggal 15 Desember. Jadi kalau di pengumuman nanti ada batas waktu maksimal pengiriman dokumen fisik itu tanggal 15 Desember. Jadi kalau teman-teman ingin ikut itu bisa daftar di sini, atau kalau sudah punya IELTS itu bisa langsung dipakai, yaitu kalau IELTS 6 kalau nggak salah. Kalau TOEIC listening and reading itu 730, itu insya Allah nggak berat-berat amat gitu ya. Karena saya kemarin juga TOEFL-nya juga nggak terlalu tinggi dan TOEIC-nya bisa lebih dari 730 gitu. Kemudian yang kedua, sebelum kita mendaftar, kita juga harus membuat research proposal. Jadi research proposal itu rencana tesis ya yang kita siapkan. Jadi itu dalam bahasa Inggris, kemudian kurang lebih 800 kata. Jadi kalau saya kemarin sekitar 2 sampai 3 lembar gitu. Nggak perlu banyak-banyak dan ditulis nanti kalau perlu contoh saya siap kasih contohnya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh tesis yang terdahulu di kampus itu ada di websitenya kampus, nanti bisa dicek kira-kira judulnya apa yang mau diambil. Tapi saran saya untuk pengambilan judul dan tema kalau bisa yang agak cukup dikuasai karena nanti akan ditanyakan betul itu di dalam wawancara gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen fisik tadi itu ada yang harus dikirim ya secara fisik. Jadi dan waktu pengirimannya itu kurang lebih kalau pakai pos biasa sekitar seminggu, tapi kalau pakai DHL itu sekitar 3 atau 4 hari bisa nyampe, cuma biayanya agak lumayan mahal. Nah, ini yang harus dikirim secara fisik, ada formulir-formulir yang tadi di link tadi, kemudian riset proposal, surat rekomendasi, ijazah, ini ada beberapa, nanti bisa dicek kembali.
Kalau ada yang salah di sini, mungkin bisa dipastikan kembali yang di form yang perlu yang di-download tadi itu. Jadi di situ yang benar, kalau di sini mungkin ada saya yang kelewat. Kemudian dikirim ke kampus, ya ada alamatnya di sini, dan khusus untuk riset proposal dan ringkasan skripsi itu juga harus dikirim dalam bentuk soft copy ke email Fakultas Ekonomi di sini gitu. Nah, kemudian untuk proses seleksinya, jadi setelah dokumen tadi diterima secara lengkap, maka dalam waktu seminggu kemudian kampus akan ngirim email untuk memberitahukan informasi tahapan wawancara. Kemudian wawancaranya itu enaknya adalah dilakukan melalui email, jadi tidak tatap muka secara langsung. Jadi kita atau profesor memberikan email pertanyaan-pertanyaan. Biasanya yang tahapan pertanyaan itu pertanyaan yang sifatnya umum ya, motivasi dan sebagainya. Kemudian kalau tahapan yang kedua, ketiga itu lebih khusus terkait dengan riset proposal yang kita siapkan tadi. Kita diberikan pertanyaan dan diberikan waktu 2 hari untuk menjawab secara tertulis. Jadi di sini enaknya itu di sini. Kita bisa nanya-nanya ke dosen atau ke teman-teman yang lain kalau kita nggak tahu gitu ya, dan bisa kemudian disusun jawabannya. Jadi saya kemarin juga seperti itu, karena saya juga nggak begitu paham, saya tanya-tanya ke teman-teman dari Kementerian Keuangan, dari Bank Indonesia dan sebagainya, sehingga saya bisa menjawab dalam waktu 2 hari itu. Kemudian saya kemarin ada 3 tahapan wawancara, mungkin ada peserta yang lain cuma 2 tahapan, kalau saya kemarin 3 gitu ya. Jadi itu macam-macam, nanti biasanya tergantung profesornya ingin mendalami riset proposal kita seperti apa gitu. Kemudian, nah ini gambaran kalau saya kemarin ya. Jadi pengiriman dokumen fisik itu sampai 15 Desember, kemudian sekitar Januari itu kampus menghubungi saya melalui email ya, menyampaikan pemberitahuan untuk wawancara. Kemudian ada 3 tahapan wawancara, jadi 14 Januari, 15 itu wawancara pertama, 15, 16, 17 itu saya kasih jawaban, kemudian profesor merespon lagi, dikasih pertanyaan lagi gitu ya. Jadi 2 hari itu waktunya. Kemudian Februari pertengahan ada pengumuman kelulusan dari pihak kampus. Nah, kalau sudah ada pengumuman kelulusan dari pihak kampus ini masih belum tentu menerima beasiswa ADB. Jadi selanjutnya kampus akan mengajukan ke ADB. Baru sekitar bulan Juni itu ada kepastian dari ADB bahwasanya alhamdulillah saya diterima. Saya dapat LOA dan komitmen letter dari ADB. Kemudian dari situ pihak kampus akan memandu bagaimana persiapan keberangkatannya. Ini tadi ya pengumuman kelulusan itu sekitar 1 bulan dari wawancara terakhir, pihak kampus akan menyampaikan hasil melalui email ya. Kemudian ketika lulus maka kampus akan mengajukan usulan ke ADB. Kemudian ketika ADB setuju maka kampus akan mengirimkan LOA beserta dengan komitmen letter dari ADB. Kemudian dari situ kampus akan mengirimkan email-email berikutnya yang cukup sering, cukup banyak terkait dengan mekanisme keberangkatan. Jadi kita harus ngisi formulir untuk mengurus Certificate of Eligibility ya. Dari situ kemudian bisa ngurus visa, kemudian tiket pesawat, sampai kemudian jadwal keberangkatan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari beasiswa ADB. Selanjutnya nanti Mas Dewa, beliau ini S3 ya di apa namanya? Saya lupa, nanti silahkan dijelaskan Mas Dewa aja. Beliau itu S3, tapi dari beasiswa Max, nanti yang akan coba menjelaskan, nanti akan dibantu dengan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan berikutnya. Mungkin itu, Mas. Terima kasih atas waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pengantar awal terkait dengan beasiswa ke Jepang ini sudah cukup lengkap ya. Insya Allah kalau diperbolehkan nanti slide-nya bisa di-share ke teman-teman. Kayak gitu. Terus Oke, untuk siap. Baik, terima kasih Pak Edi. Untuk yang selanjutnya mungkin Pak Dewa ya Pak, insya Allah nanti akan sharing, begitu ya. Pak Dewa Putu Yudi, beliau mahasiswa S3 yang mendapatkan beasiswa Max ya. Yang jalurnya setahu saya itu kan ada G2G ataupun U2U ya. Mungkin nanti salah satunya bisa
sampaikan. Jadi kalau U2U itu universitas ke universitas, ya sejauh yang saya pahami skemanya begitu. Kalau untuk G2G dari pemerintah begitu, pemerintah ke pemerintah. Bagaimana nanti lebih paham, Pak Dewa bisa menyampaikan langsung dan mungkin di backup informasinya oleh teman-teman yang lain. Silakan Pak untuk waktunya. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Yes. Ya, oke. Ya, ini Mau kebetulan share, saya lagi di lab, biar baik, agak tenang. Kebetulan hari ini nggak. baik Pak. Mau share slide juga atau bagaimana? Ya, saya share slide ya. Baik. Oke, sip. Oke, saya share. Bentar. Silakan Pak, sudah dijadikan. Oke, share screen. Baik, slide saya terlihat. Sudah. Oke, sudah. Baik, di sini sudah siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini dengan nanti ada Pak Rahma, ada Mbak Sheila juga akan menjelaskan bagaimana kuliah di Jepang dengan beasiswa Max. Jadi Max ini kayak Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Olahraganya dari pemerintah Jepang. Jadi seperti itu. Jadi beasiswa kita dari beasiswa pemerintah yang ada di Jepang seperti itu. Ya, oke, kita akan mulai. Nah, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 jalur nih. Nah, 2 jalur. Jadi 2 jalur. Jadi sebenarnya jalurnya sih mirip-mirip sih sama ADB gitu, seperti itu. Jadi di sini ada 2 jalur. Kalau di Indonesia sih yang kenal U2U atau G2G, kalau di luaran sana lebih ke Embassy Recommendation atau University of Recommendation. Nah, kebetulan saya dan Mbak Sheila itu dari University Recommendation. Kalau nanti Mbak Rahma nanti akan menambahkan di Embassy Recommendation seperti itu. Nah, ini sebenarnya jalur yang gimana kita bisa meraih beasiswa ini dengan 2 jalur itu. Apakah jalur dari rekomendasi universitas atau rekomendasi dari kedutaan. Jadi biasanya yang kalau negara yang sudah ada kerjasama dengan kedutaan dengan negara Jepang itu biasanya bisa lewat jalur ini gitu kan. Nah, kemudian untuk university recommendation jadi seperti ini. Jadi setiap kampus di Jepang itu punya jatah ya. Jadi dibagi jatahnya. Jadi makin tinggi peringkatnya itu makin besar jatah dari mahasiswa yang bisa direkomendasikan oleh kampus seperti itu gitu. Nah, jadi kalau dari Risumekan University ini kebetulan kan dia ini termasuk Global 30, jadi termasuk 30 kampus yang memang internasional yang didesain untuk mahasiswa internasional seperti itu. Jadi ya tentu kuotanya juga lumayan lebih banyak seperti itu. Dan nah, jadi itulah yang bisa di jalur yang bisa kita cari seperti itu, peluang yang bisa kita intip seperti itu. Nah, kalau yang kedutaan ini ya sudah pasti. Kalau kedutaan ini dia sudah pasti tiap tahun pasti buka. Ya, nanti itu tanggalnya itu bisa cek di kedutaan. Ini tiap tahun bisa, mungkin ntar Mbak Rahman menambahkan, jadi setiap tahun pasti buka. Nah, kalau university recommendation ini, nah karena misalnya jatahnya itu bisa 6, bisa 10 ataupun berapa. Nah, kadang-kadang bukanya itu nggak tahun ini mungkin jurusan ini yang lebih diprioritaskan, tahun-tahun berikutnya bisa beda lagi, itu tergantung dari kebijakan kampus seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman nanti mau nyari beasiswa di kampus manapun yang ada di Jepang seperti itu biasanya Max ini yang University Recommendation itu pasti ada seperti itu, dan setiap kampus itu punya yang namanya istilahnya aturannya dia sendiri seperti itu. Contoh misalkan saya pernah nyari ini beberapa di university kan seperti itu yang ada di Jepang seperti itu.
Jadi kalau yang misalkan kita mencari rekomendasi dari beberapa kampus, contoh saya misalkan di Yokohama National University gitu misalkan, itu kampusnya itu harus kerjasama, ada agreement sama INU, baru mahasiswa lulusan di situ baru boleh bisa masuk, bisa daftar di sini. Ada juga yang terbuka. Kalau resume kan ini bebas, jadi dia kampusnya tidak harus bekerja sama dengan resume kan sebelumnya, tapi di beberapa kampus itu harus. Jadi harus ada agreement seperti itu. Jadi kalau sudah kerjasama kampusnya baru bisa ngambil university recommendation. Nah kalau embassy recommendation ini kampus tempat kita lulus itu tidak harus kerjasama dengan kampus tujuan seperti itu. Jadi kita daftarnya juga beda. Kita daftarnya kalau embassy ya daftarnya di kedutaan, kalau university kita langsung mendaftarnya di kampusnya seperti itu. Jadi kalau mau kepo ini gitu kan, jadi pengen lihat-lihat nih yang mana yang mau dicari. Jadi kalau misalkan di embassy recommendation selalu buka situs kedutaan Jepang itu selalu ada. Kalau kita di graduate student itu research student. Kalau kita di graduate itu research student seperti itu. Kalau yang di university recommendation itu dia biasanya setiap kampus itu akan ada pengumumannya. Nah ini yang biasanya harus sering dikepoin ya, yang harus sering dilihat-lihat di kampus seperti itu pengumumannya. Boleh juga cek ke jurusannya masing-masing apa yang diinginkan. Jadi di situ biasanya ada pengumuman kapan nanti dibukanya dan lain seperti itu. Karena kebetulan kalau yang di jurusan saya sih belum. Saya di jurusan Information Science and Engineering. Nah, kalau di Indo IT itu Computer Science dan lain seperti itu. Itu di sini jurusannya seperti itu. Jadi di situ nanti akan ada kalau university recommendation. Nah, university recommendation pun ada tiga tipe gitu kan. Nanti yang mana tipenya akan dibuka, ada yang reguler, ada yang spesial tipe, juga ada yang untuk apa ya saya lupa namanya SDWS seperti itu. Itu pun beda-beda nanti. Beda-beda juga nanti tuntutannya. Jadi kalau kami yang max itu tuntutannya itu nanti nilai itu GPA-nya itu pokoknya harus di atas 2,3 seperti itu. Jadi kalau nggak sampai 2,3 ya GPA-nya itu ya itu kemungkinan next year-nya itu nggak dapat beasiswa seperti itu. Jadi memang harus benar-benar gini. Kita intinya adalah gini, pemerintah Jepang ngasih kita beasiswa, jadi kita harus pakai amanah itu untuk kita belajar dengan baik di sini seperti itu, kayak gitu. Jadi ya memang dia akan ada tes, kemudian pastikan banget kita nggak absen. Misalnya kan kalau kuliah itu jangan sampai bolos-bolos dan lain-lain seperti itu juga mempengaruhi gitu kan nanti kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini yang ada yang university recommendation, ada embassy recommendation. Jadi nanti bisa dilihat kalau university itu bisa di kampusnya langsung, bisa di webnya, bisa simpelnya adalah buka jurusannya, ya jadi bisa kampusnya, buka cari jurusannya, nanti ada pengumuman, biasanya pasti ada pengumuman kapan itu dibuka dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, kalau yang U2U ini, ya ini agak sedikit tricky ya. Kadang-kadang pengumumannya itu mepet-mepet. Ya, mepet. Jadi kadang-kadang dibuka, sekarang dibuka, nanti batas akhirnya itu nggak sampai sebulan. Ya, kadang kurang seperti itu. Jadi nanti, nah inilah yang kita harus benar-benar harus prepare seperti itu. Makanya kan orang bilang kalau beruntung itu sama dengan ya di mana bertemunya kesempatan dan kesiapan. Nah, kesempatan ini yang kadang-kadang nggak selalu datang. Kita yang harus siap terus seperti itu. Jadi bolehlah nanti di prepare seperti itu. Mungkin nanti teman-teman yang ada juga nanti akan Mbak Sheila mungkin nanti bisa menambahkan gimana ceritanya dia masih gagal di tahap pertama nih. Kemudian tahun berikutnya dicoba lagi dan akhirnya berhasil seperti itu. Jadi jangan pernah down ketika gagal pertama kali. Itu biasa. Ya, jadi nanti dicoba lagi untuk tahun berikutnya. Setidaknya tahun berikutnya kita pasti lebih siap lagi. Masih gagal tahun kedua,
coba tahun ketiga seperti itu. Saya banyak dengar cerita teman-teman yang ada yang istilahnya pejuang-pejuang beasiswa itu. Jadi ada yang sampai 18 kali kena penolakan, ada yang 10 kali seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan baru sekali ditolak langsung down, waduh, itu mentalnya harus diperbaiki nih, seperti itu. Ya, mentalnya harus diperbaiki kayak gitu. Jadi kalau kita nih yang istilahnya pejuang-pejuang beasiswa seperti itu, ya harus fighting seperti itu. Harus fighting, cari peluang di mana ditolak itu biasa seperti itu. Ya, kayak lagunya The Rain dan Endang, terlatih patah hati. Gitu. Email profesor nggak dibales, ya udah move on lagi dan lain-lain seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah, bagi teman-teman nanti yang dari S1 ke S2, kita ke mau master ataupun doktoral seperti itu. Nah, kuncinya itu sebenarnya teman-teman ya ada di profesor. Ya, kuncinya ada di profesor. Kalau sudah dapat ACC dari profesor seperti itu, wah jalan untuk kuliah di Jepang itu wah terbuka lebar. Pokoknya kalau profesor bilang oke, lab saya ada gini, istilahnya saya ada slot nih untuk di lab, kamu bisa masuk di tahun ini. Nanti profesornya akan nginfoin, kamu bisa daftar di sini, pakai kapan daftar di sini, ataupun kalau misalkan di sini juga kita bisa ya jujur-jujuran aja sama profesor cerita, kamu udah ada beasiswa belum? Enggak, seperti itu. Jadi profesor juga akan bilang, oh di sini kebetulan ada beasiswa ini, kamu mau nggak nyari seperti itu, ataupun yang lain seperti itu. Itu pengalaman saya sih ketika istilahnya cari profesor dulu seperti itu. Kalau biasanya karena kalau graduate school itu kita harus cari profesor seperti itu. Ya, kalau graduate school itu kita harus cari profesor. Nah, kalau kita udah diokein sama profesor, riset kita udah diokein sama profesor, itu biasanya teman-teman ya peluangnya itu udah 75% itu. Pokoknya 75% itu sudah ya tinggal daftar, ikut wawancara, ya pasti keterima. Seperti itu. Kalau profesor biasanya kalau profesor itu ya dia kadang-kadang istilahnya sudah punya slot, sudah punya jatah untuk berapa mahasiswa dan lain-lain. Nah, biasanya kalau makin tinggi, misalkan doktoral itu makin dikit slotnya, seperti itu. Makanya kita harus tanya dulu dan lain-lain. Perlu pendekatan dulu lah sama profesor dulu, seperti itu. Itu yang memang yang kalau mau kunci suksesnya biar lebih kuat seperti itu. Nah, itu tadi ya kalau jalur seleksinya. Nah, kalau syarat-syaratnya apa nih? Ini yang penting yang teman-teman yang harus bisa nyiapin dulu ya. Oke. Nah, oke sebelum syarat kita fasilitas dulu ya seperti itu. Kalau biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, ya itu ditanggung sepenuhnya seperti itu. Kemudian dapat tunjangan seperti itu. Ya lebih gedean ADB sebenarnya ya. Iya. Kalau S2, S3-nya seperti ini. Kemudian tiket pergi pulang Indonesia Jepang seperti itu. Oke, kelas ekonomi gitu kan. Meskipun kelas ekonomi jujur aja teman-teman ya. Pakainya Japan Airlines loh. Ya dari pengalaman saya yang ya nggak jarang-jarang juga sih naik pesawat seperti itu, ya servisnya puas lah gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi tiket pesawatnya pakai JAL kalau di Max seperti itu. Oke, kemudian bebas biaya pengurusan visa pelajar. Enaknya kalau kita penerima Max seperti itu. Jadi kita dianggap diundang untuk ke Jepang. Jadi ERFS kita dapat seperti itu. Kita nggak dapat certificate of COE seperti itu, tapi kita dapat ERFS seperti itu. Jadi kita kadang-kadang dari kedutaannya akan nelpon ke kita kapan ini sudah bisa untuk ngurus seperti itu dan lain-lain. Jadi enak kalau ngurus visa ya. Cepat lagi. Kemudian nah kalau di sini sih kalau fasilitasnya ada kampus yang menyediakan asrama, ada yang enggak seperti itu. Nah, kalau di RISU itu ada international house. Nah, tapi kita harus istilahnya kita harus kirim email dulu untuk pesan kalau kita mau tinggal di iHouse. Karena kadang-kadang iHouse bisa penuh dan lain-lain. Seperti itu ya. Ada juga sih teman yang nggak dapat iHouse, jadinya ya terpaksa terus cari apartemen. Tapi di sini ada co-op yang bisa bantuin untuk cari apartemen seperti itu. Ini memang agak
gini ya, kadang di Jepang itu nggak semua apartemen bisa menerima orang asing seperti itu, orang asing, keluarga, dan lain-lain seperti itu. Jadi ya beda-beda aturan si apartemen. Nah di sini kok nanti ada di tiap kampus itu ada co-op-nya, nanti akan bantuin seperti itu. Nah kalau menangnya kita sih di sini tanpa ikatan dinas, jadi kita tidak diwajibkan pulang seperti itu. Jadi ya kita kalau mau cari kerja di sini dan lain-lain bisa seperti itu gitu. Jadi nggak harus wajib pulang seperti itu. Nah, kemudian di sini persyaratannya. Nah, kalau untuk yang 2023 untuk yang mau nyari keberangkatan tahun depan itu usia maksimalnya 34 tahun. Jadi karena graduate itu dianggap research student. Jadi nanti maksimal 34 tahun di sini. Nah, atau yang lahir pada atau setelah 2 April 1988. Jadi kalau teman-teman yang kelahirannya setelah 2 April 88, wah bisa lanjut seperti itu. Kemudian lulusan di 4 S1 atau S2 seperti itu. Oke. Jadi di sini yang jelas teman-teman itu sudah menempuh pendidikan secara formal seperti itu. Nanti itu diminta dibuktikan nanti seperti itu. Jadi ada berapa yang minta istilahnya scan ijazahnya seperti itu. Gitu. Kemudian nanti kalau kemarin daftarnya itu harus detail SD tamat tahun berapa, di mana kalau misalkan ada misalkan S1-nya agak lambat ini lulusnya agak lama, kenapa itu bisa dijelaskan alasannya di situ juga diminta seperti itu. Nah, di sini memilih bidang studi yang berada pada rumpun ilmu yang sama dengan bidang studi di jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, syarat ini sih sebenarnya untuk yang G2G. Kalau yang U2U itu ya nggak harus sama seperti itu. Kadang-kadang kita bisa cross itu nggak masalah. Karena beberapa teman juga ada yang dari politik tiba-tiba ke komputer gitu kan. Ya ada yang dari bahasa juga komputer seperti itu. Ya tapi risetnya yang mirip, yang memang sesuai dengan bidang sebelumnya seperti itu. Contoh yang bahasa itu dia di sini tentang NLP, Natural Language Processing seperti itu. Masih berkaitan lah seperti itu. Jadi memang sempat di wawancara itu nanti ditanya kaitan antara risetmu yang sekarang dengan pendidikanmu yang sebelumnya seperti itu. Ada kaitannya nggak kayak gitu. Kemudian ini yang penting, IPK akhir jenjang pendidikan sebelumnya minimal 3,2 seperti itu. Ya. Oke, ini yang memang sebuah syarat yang tidak bisa diganggu-gugat. Oke, IPK akhir. Kemudian, untuk persyaratan bahasa di sini melampirkan salah satu sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang seperti di bawah ini dengan skor ditambahkan seperti berikut. Jadi bisa pakai salah satu ya, seperti itu. Bisa pakai salah satu. Jadi misalkan pakai TOEFL, PBT, ITP itu 543, misalnya IBT 72, IELTS minimal 5,5, TOEIC ini listening and reading misalkan ya 785 seperti itu. Ini yang minimalnya segini seperti itu. Kemudian TOEIC speaking and writing minimal 310 ataupun kalau punya JLPT itu minimal N2 seperti itu. Nah, kalau yang JLPT N2 ini biasanya untuk kampus-kampus yang nggak buka program English based seperti itu. Tapi kalau yang English based kayak Sumekan seperti ini, dia cukup dengan bahasa Inggris seperti itu bisa seperti itu. Oke. Kalau diresumekan sih disarankan yang IBT. Kalau TOEFL-nya IBT seperti IBT, IELTS atau TOEIC seperti itu. Yang disarankan seperti ini. Oke. Ini untuk yang sertifikat kemampuan bahasa. Jadi kalau agak beda ya, misalkan kalau teman-teman misalkan mencari kampus yang memang bahasa utamanya itu bahasa Inggris, bisa lebih tinggi dari ini. Tapi karena Jepang itu bukan negara yang bahasa utamanya adalah Inggris, jadi ya masih lebih kecil lah seperti itu. Masih kayak IELTS masih 5,5 seperti itu. Kalau yang Australia dan lain-lain itu lebih tinggi lagi seperti itu. Oke. Kemudian, di sini sertifikat TOEFL atau TOEIC yang digunakan untuk mendaftar hanya terbitan dari ITS, gitu kan. Nanti biasanya ada logonya. Jadi kalau TOEFL Lite dan TOEFL Prediction itu tidak dapat digunakan seperti itu. Oke, biasanya langsung gugur di seleksi administrasi seperti itu. Kemudian
Untuk IELTS yang dapat digunakan untuk mendaftar hanya diterbitkan dari Cambridge, British Council, ILF, dan IDP Education saja. Jadi memang harus dicek juga. Makanya sebelum ketika ikut TOEIC test ataupun apa, ditanya dulu, ini nanti yang ngeluarin siapa, seperti itu. Apakah dari ITS atau kalau dari IELTS yang ini. Tapi kalau yang TOEFL ataupun TOEIC ini kan istilahnya Inggrisnya Amerika, seperti itu. Jadi memang harus dicek banget. Apakah benar ini dari yang ngeluarin siapa, ITS apa enggak. Biasanya sih kalau yang ITS ya lebih mahal daripada yang bunga, yang ITS seperti itu. Ya, tapi umumnya di sini sih yang banyak kan si ITS. Tapi teman-teman saran saya ditanya dulu seperti itu. Ya, ini ITS nggak yang ngeluarin seperti itu. Boleh cek juga sih di situsnya ITS, biasanya ada untuk ini ya, untuk yang gimana aja bisa ikut tes seperti itu gitu. Nah, kemudian ya untuk persyaratan lainnya itu ya tentu sehat jasmani dan rohani. Nah, ini biasanya diminta nanti istilahnya kayak surat keterangan sehat. Nah, kalau diresumekan itu nanti dikirimin dokumen, ya dokumen seperti itu. Nanti itu diminta diisi di. Jadi kita minta tes kayak paru-paru dan lain-lain gitu. Nah itu tesnya bisa di rumah sakit. Nah kayak gitu. Jadi nanti dari rumah sakit itu diminta untuk ngisi dan dokternya itu harus dicap kayak gitu. Saya kebetulan kalau di Denpasar itu ada beberapa rumah sakit yang memang mau seperti itu. Kan biayanya juga kadang nggak berapa ya, 600, sekitar 600-700, ada juga yang 1 jutaan tergantung dari rumah sakitnya seperti itu. Jadi untuk cek kesehatannya, kalau di situ dikasih kayak PDF, nanti itu tinggal kita print, nanti pas cek kesehatan nanti minta dokternya itu untuk bantu ngisi seperti itu, kayak gitu itu biasanya. Tapi kalau nanti kalau sudah keterima dan lain-lain, nanti setiap awal tahun nanti di itu ada pengecekan kesehatan juga seperti itu. Tapi nih di sini di awal untuk pendaftaran tuh harus ada. Nah, jadi dia ada formatnya khusus seperti itu. Di sini pelamar tidak diperbolehkan dalam keadaan hamil selama proses seleksi berlangsung hingga keberangkatan ke Jepang bagi yang lolos seleksi. Nah ini mungkin yang ya mungkin juga kalau yang laki-laki sih ya aman seperti itu. Nanti yang bagi yang wanita mungkin ini menjadi bahan pertimbangan juga seperti itu. Di sini bersedia belajar bahasa Jepang bagi yang belum menguasai bahasa Jepang seperti itu. Nah, karena kalau di Ritsu itu kan pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, kalau profesor saya pun bilang ya nggak apa-apa sih kamu nggak begitu bisa bahasa Jepang, yang penting bahasa Inggrismu oke gitu kan. Seperti itu. Ini kebetulan kalau di ICC itu ada 5 lab yang 5-nya profesornya itu adalah gini istilahnya bukan orang Jepang, orang asing seperti itu. Profesor saya, Profesor Eric itu, Profesor Cooper itu dari Amerika, USA gitu kan. Jadi kalau di lab itu kita pakai bahasa Inggris seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang profesor yang Jepang di labnya itu pakai bahasa Jepang seperti itu. Ya ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi ketika pada saat kemarin ketika di awal tapi diminta kita harus ya setidaknya bisa lah kita bahasa Jepang seperti itu. Nanti di sini di kampus pun juga ada nanti kelas-kelas bahasa Jepangnya dan lain-lain seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman juga bisa dari Indo kan banyak nih yang kayak kursus-kursus online bahasa Jepang seperti itu. Ya, itu bisa juga nanti. Atau di sini juga mau nggak mau nanti teman-teman bisa seperti itu, kayak teman-teman pakai buku ini dan lain-lain itu ya itu belajarnya seperti itu. Tapi saran saya sih ya setidaknya belajar dulu lah dikit gitu kan. Karena dengan bisa dikit ya setidaknya bisa itu pun nanti akan sangat membantu kok di sini seperti itu pun. Kalaupun enggak, nah bisa belajar kok di sini juga seperti itu. Tapi enaknya itu kalau ya bisa lah dikit dengan setidaknya bisa menyapa dan lain-lain seperti itu. Ya, tapi kalau bingung juga tenang, sudah ada Google Translate. Jadi bingung ya tinggal tulis saja ini, ya orang-orang akan bantu seperti itu. Nah, bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi situasi berikut tidak dapat mendaftar beasiswa ini. Contoh misalkan teman-teman sudah terdaftar di kampus lain dengan status student seperti itu. Ataupun teman-teman sudah menerima beasiswa dari beasiswa lain seperti itu nggak bisa. Kemudian teman-teman itu
kalau sudah pernah menerima Max atau apapun yang beasiswa yang dari pemerintah Jepang, tapi teman-teman istilahnya tinggalkan itu. Nah, itu biasanya, nah itu hati-hati tuh. Masih kecatat tuh, ya gitu. Kemudian ada yang kayak masih di militer dan lain-lain, itu yang nggak bisa, nanti bisa dicek di yang nggak bisa itu seperti apa. Ataupun salah satunya juga teman-teman di tahun keberangkatan teman-teman nggak bisa ke Jepang. Itu juga ini istilahnya nanti menggagalkan peluang beasiswanya, karena untuk menerima beasiswa ini teman-teman harus ke Jepang seperti itu. Ada kondisi yang ada penerima yang memang sebelumnya menerima beasiswa, yang tahun sebelumnya itu menerima beasiswa, tapi karena COVID kan nggak bisa ke Jepang, jadi dia nggak dapat tunjangan seperti itu. Dia akan dapat tunjangan karena nanti tunjangan itu dikirim ke bank Jepang. Dia nggak akan kirim ke bank kita yang di Indo. Dia kan bank ke Jepang seperti itu. Jadi memang itu harus teman-teman harus ke Jepang segera gitu kan. Ya. Jadi kalau sudah lolos siap-siap masuk prioritas kok. Ya, masuk prioritas untuk segera berangkat seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kalau pendaftaran U2U tadi kan dibilang, jadi ya bertanya ke bagian international affair, kemudian nah di sini langsung ke kampus gitu kan. Nanti di kampus ada yang gini. Kalau misalkan bingung kapan mau dibuka, boleh tuh tanya ke bagian istilahnya bagian internasional. Di sini ada seperti itu. Jadi international center-nya. Jadi bisa ditanya itu untuk gini, untuk informasi kapan dibuka. Kadang-kadang dari profesornya juga infoin seperti itu. Ya, ini udah mulai dibuka atau belum, seperti itu. Nah, kalau saya dapat infonya itu dari senior di sini, ya senior yang sudah ada di lab lain. Jadi profesornya itu udah nginfoin bahwa akan dibuka, gitu kan. Jadi teman saya itu langsung infoin ke saya, nanti siap-siap nih akan segera dibuka, pendaftaran U2U gitu kan. Segera siapin syarat-syarat untuk daftar seperti itu. Gitu. Ya, jadi makanya kalau udah ada kenalan di lab ataupun bisa kontak profesornya dulu sebelumnya gitu kan, nah itu bisanya di info seperti itu. Oke, itulah kenapa kalau graduate itu ya penting untuk tahu profesor gitu kan. Ya, ada juga yang di lab lain itu dia dapat beasiswa, nggak dapat beasiswa sih, dia dapat pemotongan biaya kuliah sama istilahnya dia kerja di lab gitu, dapat uang di lab juga seperti itu. Gimana caranya? Ya profesor seperti itu. Makanya profesor yang penting. Jadi kunci dari U2U itu adalah profesornya. Termasuk juga nanti ketika wawancara itu wawancaranya itu nanti dari misalkan kalau di Ritsu itu kan kalau kita daftar itu kita boleh kok nggak kontak profesornya dulu, tapi nanti kita harus pilih profesor mana yang akan kita tuju. Nah, ketika kita mau nyari profesor itu, kita harus tahu risetnya profesor itu apa. Terus riset proposal kita tuh sebisa mungkin sambungkan sama risetnya profesor itu. Bahkan perlu kalau bisa kutip paper-papernya dia seperti itu. Karena itu akan menambah profesor itu akan tertarik dengan riset proposal kita seperti itu. Nanti ya memang ada yang 2 wawancara, saya 3 kali wawancara juga seperti itu. Nah, wawancara yang ketiga itu profesor tuh ingin tahu gimana kamu ngambil datanya, gimana kamu analisanya dan lain-lain seperti itu. Dia lebih detail lagi seperti itu. Ya karena dianggap bahwa risetnya kita tuh sejalan dengan risetnya dia seperti itu nambah peluang lagi. Seperti itu, nambah peluang lagi untuk kita dapetin beasiswa seperti itu. Itu kalau yang graduate seperti itu. Bisa tesnya ada tes yang macam-macam nggak? Wawancaranya kayak gimana seperti itu. Wawancaranya itu lebih ke wawancara awal itu kesiapan kamu untuk ini ya, dia nanya seperti apa yang kamu lakukan seperti itu. Kemudian dengan pendidikanmu sebelumnya seperti apa, kaitan risetmu dengan pendidikan sebelumnya apa gitu kan. Terus nanti apa yang kamu mau lakukan ke depannya, riset apa yang kamu lakukan, bagaimana timelinemu seperti itu ditanyain seperti itu. Yeah. Jadi kalau misalkan profesor udah oke, wah itu peluang lolos oke, seperti itu. Kalau graduate school kayak gitu.
Ya, kalau graduate school kayak gitu. Jadi nggak ada paper test dan lain-lain seperti itu, atau tes yang lainnya seperti nggak ada. Jadi lebih ke wawancara seperti itu. Oke, makanya penting banget kepoin tuh profesor mana yang ini. Ya, kalau saya biasanya buka research gate. Jadi research gate itu biasanya ada nama profesornya, biasanya ada riset-riset yang terkait seperti itu. Nah, itu pastikan topik kita dan lain-lain. Nah, riset proposal, nah sama riset yang akan kita lakukan di lab itu akan sama atau beda seperti itu. Jawabannya beda. Kadang beda. Saya riset awal sama riset yang saya lakukan sekarang beda. Kucing ya. Beda banget seperti itu. Ya itu memang itu biasa terjadi seperti itu. Ya, jadi nggak masalah. Yang penting di awal tuh kita harus ya ambil hati profesornya dulu bahwa kita mau riset seperti ini. Tapi nanti setelah di lab kita diskusi dan yang lebih lanjut pasti akan bisa ada perubahan-perubahan dan beda lagi seperti itu. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Ya teman-teman saya yang semua di lab-lab tuh kayak gitu semua. Bisa plus beda. Seperti itu. Dan itu wajar kok. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi memang banyak cara, bisa profesornya, bisa kepoin webnya, bisa tanya langsung ke bagian international affairs seperti itu. Ya, nah bisa juga sih ke bagian kantor kerjasama luar negeri mengenai visa Max seperti itu. Ya, ini juga kadang-kadang harus tanya juga sih biasanya setiap kampus, kalau kampus-kampus yang peringkatnya gede itu, ya itu pasti akan benar-benar detail nginfoin dia. Ada Max yang U2U ini seperti itu. Dia akan gini, istilahnya ada detail banget apa yang harus disiapkan, gimana formnya dan lain-lain, itu apa yang harus diisi itu harus ada seperti itu gitu. Ya, kalau boleh dicari global 30 kampus yang ada di Jepang itu informasinya pasti gini, lengkap banget kalau yang U2U seperti itu. Oke. Nah, nanti yang G2G nanti akan Mbak Rahma seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha, seperti itu. Jadi kalau pintar doang, kalau nggak mau usaha juga nggak bisa, seperti itu. Bahkan kami di istilahnya yang pejuang-pejuang beasiswa, prinsip kami itu beasiswa itu bukan untuk yang pintar, tapi beasiswa itu untuk yang gigih, seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau pintar aja tapi nggak ada usaha, ya nggak dapat juga seperti itu. Meskipun yang merasa yang kurang, tapi ketika gigih berusaha, itu pasti ada peluang seperti itu. Ya, pasti ada peluang banyak. Beasiswa untuk yang gigih, bukan untuk yang pintar seperti itu. Penolakan dan lain-lain itu biasa. Email profesor nggak dibalas itu biasa seperti itu. Kadang-kadang kita harus sabar, ataupun kita harus email ke profesor yang lain seperti itu. Kalau dari pengalaman ya saya email ke nggak cuma di kampus Ritsu, saya juga kampus yang lain-lain seperti itu. Jadi tahu profesor yang di kampus yang ini kayak gimana seperti itu. Bahkan ada beberapa kampus itu ada program-program menariknya juga. Contoh misalkan Tokyo Institute of Technology seperti itu lumayan kan peringkatnya itu di Jepang. Itu dia ada program khusus untuk orang-orang yang ingin cari beasiswa di negara asal seperti itu, LPDP dan lain-lain seperti itu ya. Tokyo Institute of Technology itu masuk LPDP seperti itu. Ya, jadi dia ada program khusus. Jadi ketika kita daftar dan lain-lain, nanti dokumen untuk persiapan kita untuk LPDP-nya nanti dibantuin gitu. Itu ada di Tokyo Institute of Technology seperti itu. Jadi memang kita harus ya kepo-kepoin lah gitu kan. Bisa email ke bagian international center-nya. Jadi biasanya kalau kampus-kampus yang G30 itu pasti masuk ada international center-nya seperti itu. Mungkin ntar sambil ini saya akan carikan, nanti saya share ya linknya yang kampus-kampus G30 seperti itu biasanya ada. Kemudian kalau pengen cari apakah berapa banyak kampus, itu biasanya ada event dari JASO itu yang tiap tahun itu selalu ada kayak pameran pendidikan online seperti itu. Itu kadang-kadang per 3 bulan atau per ini selalu ada. Jadi masing-masing kampus itu akan presentasi tentang jurusannya dia apa, peluang beasiswanya dia apa, dan lain-lain seperti itu. Jadi harus dicek seperti itu. Nah, ini kebetulan kan hari ini karena kami yang penerima ADB dan penerima beasiswa, kita gini,
istilahnya yang sharing itu adalah beasiswa yang pre-arrival seperti itu. Jadi yang beasiswa yang kita sebelum kita jadi mahasiswa seperti itu. Jadi itu yang pre-arrival. Ada juga sih yang misi Busan punya Jerome seperti itu, tapi khusus S1. Kalau ADB khusus S2. Nah, kalau yang Max itu dari S1, S2, S3 seperti itu. Nah, kalau yang Max recommendation untuk resumekan itu S1 nggak ada. Yang ada tuh di S2 sama S3 seperti itu. Nah, setelah ada nggak beasiswa lain seperti itu kan? Nah, setelah teman-teman jadi mahasiswa seperti itu, ya setelah teman-teman jadi mahasiswa, ada banyak lagi beasiswa seperti itu. Yang gede-gede juga ada. Ya, Satoyo itu mirip kayak ADB seperti itu. Ya, lumayan gede juga. Nah, tapi syaratnya boleh kerja dulu di Jepang misalkan 1, 2, 3 tahun, tapi nanti harus balik lagi ke negara asal seperti itu. Ya, kemudian ada Rotary Honeyama seperti itu yang gede-gede. Kemudian ada juga riset penelitian yang lain seperti itu. Banyak banget beasiswanya kalau sudah menjadi mahasiswa seperti itu. Oke, jadi jangan takut, jangan menyerah. Nggak ada beasiswa nggak gitu kan? Yang terkenal mungkin ya kalau yang di ini, misalnya yang yang pre-arrivalnya ya Max sama DB seperti itu. Ada juga yang misi Busan yang punya Jerome tapi S1 seperti itu. Ya, tapi kalau yang setelah jadi mahasiswa, nah itu banyak banget. Ya, banyak banget listnya seperti itu. Bahkan sering diinfoin juga kalau ada beasiswa apa yang dibuka seperti itu. Ingat, gigih nyari seperti itu, jangan menyerah dan lain-lain seperti itu. Oke, itu saja. Sampai jumpa nanti kalau teman-teman, semoga ada yang bisa kita bertemu di Jepang nanti seperti itu. Oke, demikian presentasi dari saya. Nanti mungkin nanti dari Mbak Rama dan Mbak Sheila yang bisa untuk menambahkan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Dewa atas sharingnya. Semakin lengkap saya kira informasinya dari teman-teman yang mendapatkan beasiswa di Jepang. Teman-teman yang sudah ada pertanyaan bisa disampaikan di room chat ya, menyebutkan nama ke siapa ditujukan pertanyaan tersebut. Jadi untuk selanjutnya nanti bisa Mbak Rahma atau Mbak Sheila atau Mas Febrian juga boleh, dipersilakan saja langsung. Atau mau share slide juga biar saya jadikan co-host. Silakan. Oke. Terima kasih Kak Eki atas kesempatannya. Mungkin mau meluruskan dulu ya ke teman-teman. Sebelumnya kenalin dulu, saya Rahma, alumni Universitas Airlangga, kebetulan fresh graduate, jadi baru lulus juga kemarin bulan Agustus wisuda, terus langsung lanjut ke Ritsumeikan. Nah, sebelumnya mau ngelurusin dulu kalau misal buat Max yang ini saya dari University Recommendation juga. Jadi kalau misal yang nggak apa-apa. Jadi kalau misal yang embassy itu nanti prosesnya beda lagi dan bulan masuknya start kuliahnya juga beda lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, mungkin aku mau kasih link-link aja sih karena tadi udah ada di PPT-nya. Mungkin nanti bisa di-share juga sama Mas Dewa. Bentar. Ini aku ada beberapa link yang teman-teman bisa buka. Mungkin biar nggak hilang, di-copy dulu di notes. Nah, ini nanti ada seputar kayak dokumennya Max, kayak persyaratannya apa, Max itu apa. Terus ada kalau mau kepoin yang di website embassy-nya Jepang yang di Indonesia itu juga lengkap, ada mulai dari fasilitas, terus ada kayak ketentuannya, syaratnya, gimana cara daftarnya, ada. Terus untuk link pencarian universitasnya itu juga udah ada di websitenya yang Embassy Jepang itu. Jadi teman-teman bisa buka, cek satu-satu. Terus kalau misalnya di Ritsu, itu ada, udah lengkap banget. Nanti kalau teman-teman buka, klik linknya aku kasih. Oh, wait. Nah, untuk linknya yang aku kasih, itu ada mulai kayak persyaratan bahasanya apa, terus minimalnya apa, kemudian untuk yang Max, kemudian kalau misalnya butuh transkrip, ada surat rekomendasi dari Dean, itu ada contoh formatnya juga, ini udah ada lengkap, nanti teman-teman bisa cek. Oke, mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dengar ya Mas ya, Mbak? Dengar. Oke, izin ya, saya mau nambahin sedikit untuk beasiswa Max. Mungkin saya boleh share screen? Ya, baik sebentar. Oke. Ya, silakan. Sudah Baik, terima bisa kasih. diakses. Ya. Oke, di sini saya mau nambahin sedikit aja. Kalau tadi persyaratan sudah jelas dibahas sama Mas Dewa, sama Mbak Rama juga. Sini saya mau langsung singkat aja bahas tentang ini jadwal-jadwal untuk kita daftar dari awal. Kalau untuk university recommendation, kita bisa langsung aja cek di website universitas yang kita mau daftar. Jadi step awalnya kita harus cari dulu universitas yang kita tuju. Kalau di Jepang itu cari dulu universitasnya mana, terus misalnya kita cari tahu juga di universitas tersebut itu ada nggak untuk beasiswa Max yang University Recommendation. Bisa lihat di websitenya, atau misalnya kalau nggak ada di website, bisa langsung tanya ke International Center di setiap kampus yang ada di Jepang. Nah, untuk proses pendaftarannya kita siapin dulu berkas-berkas persyaratan yang tadi. Nanti setiap universitas juga ada persyaratan tambahan selain persyaratan umum yang ada di website yang ada di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia maupun di Jepang. Jadi universitas nanti ada persyaratan tambahan, misalnya kayak surat rekomendasi dari dekan, dari rektor, dan sebagainya. Untuk cek kesehatan juga perlu gitu. Jadi tahap awalnya siapin dulu semua persyaratan yang dibutuhkan oleh kampus, lalu kita siapin persyaratannya semua, kita kirim juga ke universitas, sama kayak di beasiswa ADB tadi, kita bisa lewat DHL, bisa lewat pos. Kalau untuk DHL emang 3 hari atau 5 hari paling lama, kalau untuk pos ya lebih lama dari itu. Tapi di sini harus diperhatikan tanggal pengirimannya. Jadi setiap universitas ada deadline-nya masing-masing. Nah, deadline-nya ini berpengaruh untuk proses seleksi kita. Kalau tadi Mas Dewa juga ada notice tentang ini ya, pendaftaran saya tahun sebelumnya yang saya nggak lulus gitu, itu berkaitan dengan deadline. Jadi berkas saya sampai ke Jepang itu lewat dari deadline yang ditentukan oleh universitas. Memang nanti universitas minta scan resi pengiriman berkas kita. Kalau kita ngirim sebelum deadline itu masih diterima walaupun sampainya lewat dari deadline, sampai di Jepang. Tapi itu berpengaruh dari proses seleksi. Walaupun berkas kita lulus, tapi berkas kita sampainya terlambat, kita bakal kalah dengan yang nyampe lebih dulu. Gitu. Jadi itu berpengaruh untuk deadline berkasnya. Jadi kalau sudah kita kirim berkasnya ke universitas, nanti universitas langsung cepat prosesnya, kita bakal dikirimin notifikasi lewat email juga, apakah berkas kita ini lulus seleksi berkas. Kalau sudah lulus seleksi berkas, baru masuk ke tahap selanjutnya, yaitu interview. Nah, interview sama dengan beasiswa ADB tadi, kita lewat email. Jadi ada sekitar 3 email, 1 dari kampus, 1 dari jurusan, dari fakultas, 1 lagi dari profesor. Kalau untuk jurusan Information Science Engineering ini, kita juga harus cari profesor dulu di awal. Jadi tahap awalnya cari universitas, cari profesor yang kita tuju. Karena untuk 2 tahun yang akan kita jalani untuk S2, itu bakal fokus di 1 profesor ini sampai tamat. Jadi kita harus cari profesornya. Nah, kebetulan saya nggak email profesor dulu, jadi saya langsung daftar, langsung saya tujukan ke profesor yang saya mau masukin labornya gitu. Jadi itu sebenarnya penting juga untuk kita ngehubungin profesor di awal. Tapi kalau enggak, ya yang seperti saya lakukan. Jadi nanti kita ada interview lewat email. Nah, kalau nanti ada persyaratan bahasa Inggris juga, misalnya persyaratan bahasa Inggrisnya kita nggak sampai skornya gitu. Jadi teman-teman jangan takut, jangan merasa kecil atau gimana karena skor bahasa Inggrisnya nggak sampai. Bukan berarti teman-teman nggak bisa bahasa Inggris. Jadi tetap aja lampirkan sertifikat bahasa Inggris yang teman-teman skornya itu masih di bawah. Nggak apa-apa, karena nanti ada interview tambahan. Interview tambahan itu untuk ngecek apakah calon profesor, dan teman-teman itu bisa berkomunikasi dengan baik di dalam kelas. Itu tujuannya. Jadi kalau skornya nggak sampai atau nggak sampai di skor yang batas minimum, itu tetap aja lampirkan.
tetap lampirkan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu tes TOEFL-nya misalnya, TOEFL-nya terlambat dan hasilnya belum keluar, tapi deadline-nya sudah habis, misalnya deadline tanggal 17, tapi hasilnya tanggal 19, itu nggak apa-apa dilampirkan aja kalau teman-teman itu sudah tes tapi hasilnya belum keluar. Itu nggak apa-apa, nanti hasil tesnya dikirim setelah hasilnya lulus gitu. Jadi universitas tetap bakal memperbolehkan teman-teman untuk daftar dan masih dikasih keringanan untuk itu. Oke, jadi nanti universitas mengumumkan hasil seleksi universitas kepada pelamar setelah interviewnya selesai. Ini prosesnya sekitar 1 bulan dari selesainya interview. Kemudian kalau sudah lulus dari universitas langsung mengajukan rekomendasi ke Max. Jadi kita hanya tunggu hasil aja. Semua prosesnya dari universitas. Nanti universitas kasih ke Max, Max-nya seleksi sendiri di bagian Max-nya. Itu semuanya keputusan ada di tangan Max. Jadi universitas tidak ganggu lagi. Di Max nanti kita tunggu lagi hasil dari pengumuman dari Max-nya. Max-nya nanti ngumumin ke universitas. Ini makan waktunya sekitar 4 bulan dari hasil pengumuman universitas. Memang agak lama ya untuk yang pengumuman Max ini. Kemudian baru universitas menyampaikan hasilnya ke pelamar masing-masing melalui email. Oke, kalau sudah lulus dari tahap Max, nanti kita bakal dikasih berkas bukti kalau kita tuh sudah lulus Max, dan nanti ada untuk persyaratan mengurus visa. Jadi untuk Max ini, kalau ngurus visa itu gampang banget, kita tinggal tunjukin aja surat kalau kita sudah diterima, kita nggak pakai banyak dokumen lain, dan juga gratis untuk pengurusannya. Yang terakhir, universitas mengulurkan sertifikat yang tadi untuk kita lamar mengurus visa. Ini kita untuk mengajukan visa pelajar. Terus kita langsung melakukan perjalanan ke Jepang dengan tanggal yang ditentukan oleh universitas. Nah, ini kita harus tepatin, dan juga kalau misalnya kemarin tuh kendalanya di ini ya, di vaksin. Kalau vaksin tuh harus juga, karena di Jepangnya juga ada persyaratan itu. Kemarin kalau saya kendalanya di sini paling lama. Jadi kita harus juga terus komunikasi sama universitas, misalnya kita ada kendala atau apa, karena tanggal keberangkatan itu juga berpengaruh untuk pelaporan universitas ke beasiswa Max. Jadi pokoknya kita komunikasinya jangan sampai putus dari kampusnya melalui email semuanya. Memang emailnya pasti bakal banyak banget kalau kita udah lulus nanti. Jadi kita di terakhir kita bisa mulai perkuliahan kayak gitu. Nah, kalau udah jadi mahasiswa dengan beasiswa Max, kita harus pertahanin ini, 3 ini yang paling penting. Ini tergantung dari jalur Max yang kita daftar. Kalau untuk U2U, kita ini aja yang kita ingat banget, IPK-nya itu nggak boleh kurang dari 2,3 dari skala 3, terus masa studinya harus pas, kalau untuk S2 2 tahun, S3 3 tahun. Nah, kita juga boleh menerima beasiswa lain itu nggak diperbolehkan kalau untuk beasiswa Max di dalam kampus gitu. Kalau nanti misalnya kurang IPK-nya atau masa studinya melebihi gitu, kita nggak bisa lagi terima beasiswa. Kalau untuk IPK ini bakal dievaluasi setiap pergantian tahun, jadi 2 semester kita akan dievaluasi. Kalau misalnya IPK-nya tuh kurang dari 2,3, untuk tahun selanjutnya kita nggak bisa nerima beasiswa dari Max. Seperti itu. Itu aja, Mas. Baik, Mbak Sela, terima kasih atas sharingnya, tambahannya terkait dengan beasiswa Max ini. Mungkin yang terakhir, Pak Febri ya, Mas Febri. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin saya nambahin dikit aja, karena tadi kayaknya Mas Edi sudah lengkap banget tadi poinnya. Perkenalkan dulu, saya Febrian, saya lulusan dari STIP Muhammadiyah Jambi, lulus tahun 2012. Sebenarnya tadi Mas Edi ada notice sedikit, kalau antara private, pernah kerja di private sector ataupun di pemerintah itu sebenarnya nggak ada bedanya sih. Cuman kalau private sector itu saya cuman mengaitkannya nanti di riset proposalnya sih, yang saya ajuin ke kampus itu saya lebih menitik beratkannya ke hubungan dengan SDGs gitu. Jadi
karena ada beberapa senior yang saya ajak ngobrol di sini, mereka banyakkan kalau nggak fresh graduate atau mereka pernah bekerja di pemerintahan gitu. Nah, kalau yang rata-rata yang pernah kerja di pemerintahan itu kemungkinan EDB-nya lebih besar. Katanya sih gitu, tapi saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya kebetulan dari private sector, karena saya riset proposalnya saya coba kaitkan ke SDGs yang memang salah satu poin terpenting dari EDB kan mereka targetnya SDGs 2030 ya. Jadi lebih ke sana aja sih kalau ada teman-teman yang pekerjaannya saat ini di private sector gitu. Setelah itu mungkin untuk rekomendasi letternya saya sendiri pakai dari rekomendasi yang terbaru, maksudnya karena saya sudah lulusan lama, saya nggak mau ambil resiko ngambil ke dosen karena saya takut dosen nggak begitu prefer lagi untuk menjelaskan tentang diri saya. Jadi saya ngambil dari atasan saya karena lebih menjelaskan gitu tentang diri saya gimana, dan juga pasti nanti pihak kampus juga lebih relate gitu dengan rencana ke depannya setelah saya lulus, karena pada tahap wawancara pertama pihak kampus menanyakan tentang salah satu pertanyaannya itu dengan riset proposal saya apa sih yang bisa saya terapkan di Indonesia setelah balik ke negara itu. Setelah itu mungkin tuh mereka minta bagi sudah menikah untuk mengetahui apakah benar-benar kita membutuhkan beasiswa ADB ini gitu. Kayaknya mereka ada, saya nggak tahu ya berapa spesifik, berapa dolar kali ya setahunnya kita layak mendapatkan beasiswa ADB ini atau enggak gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya karena selebihnya sudah dijelaskan sama Mas Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari pembicara ataupun speaker di sini sudah sangat lengkap informasinya, dari mulai tadi pembekalan awal dalam arti informasi awal terkait dengan ADB scholarship ya, sampai dengan beasiswa Max-nya. Kalau boleh saya sedikit simpulkan sebelum ada pertanyaan begitu, ternyata memang ada beberapa skema yang bisa kita coba, khususnya teman-teman yang fresh graduate ataupun yang sifatnya sudah bekerja begitu. Dan beberapa informasi juga saya sudah dapat, misalkan ada beberapa beasiswa di samping Jepang, misalkan ada Chevening di UK, ada juga di AAD ya, di Jerman, itu kan ada background dia pernah bekerja begitu. Nah mungkin apakah bisa di-compare dalam arti misalkan kalau sejauh yang saya tahu di UK itu beasiswa Chevening itu, ini sekalian pertanyaan juga mungkin ya, mungkin kalau di beasiswa Chevening itu akumulasi kerjanya itu memang disebutkan 2 tahun, tapi kerjanya itu bisa dalam bentuk kerja yang internship, yang tidak full time dan seterusnya. Apakah itu bisa juga diakumulasi sebagai tadi kan kalau misalkan beasiswa ADB ya, Asian Development Bank itu ada persyaratan 2 tahun kalau tidak salah, itu kan harus memenuhi 2 tahun itu minimal. Nah ini mungkin jadi pertanyaan juga mungkin yang mendapatkan beasiswa ADB begitu. Terus tadi juga banyak tips, banyak strategi yang bisa kita coba maksimalkan, persiapkan sebelum apply ataupun submit beasiswa itu. Misalkan tadi perbanyak informasi sesempurna mungkin, tadi banyak sudah dikasih semacam tahapannya seperti apa. Terus karena kita sebagai scholarship hunter ya, jadi mentality untuk terus berjuang, kontak profesor ataupun alumni ataupun yang sifatnya teman yang pernah ataupun alumni yang pernah mendapatkan beasiswa itu sangat menjadi pengaruh ataupun informasinya sangat dibutuhkan untuk kita mempersiapkan sebelum apply ke beasiswa Jepang. Mungkin ada pertanyaan, silahkan bagi teman-teman audiens atau diketik di chat room juga boleh, atau disampaikan langsung di sini dengan membuka mikrofonnya boleh juga. Silakan mungkin Pak Dimas barangkali bisa langsung menyampaikan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menyapa Mas Edi, Pak Dewa, Pak Febrian, Mbak Sela dan Mbak Rahma. Terima kasih sekali lagi atas waktunya di sela-sela kesibukan dan hari libur ini masih berkenan untuk sharing pengalaman
dan juga keilmuan dengan kami. Saya ada beberapa mungkin ingin mendapat beasiswa Jepang ini. Kebetulan kami di UMY ini lagi semangat-semangatnya Pak Dewa untuk mendorong dosen mahasiswa untuk lanjut ke luar negeri. Bahkan kami di UMY itu ada beasiswa dari kampus yang istilahnya mewajibkan dosen-dosen muda itu untuk segera berangkat S3. Yang bagi yang S2, kan mereka sudah bisa selesai. Saya ingin mendapatkan ini, mungkin nanti bebas, ini nanti harus Jepang gitu ya, mungkin Pak Dewa. Artinya ini pertanyaan mungkin di kalangan mahasiswa juga apa yang menjangkit disampaikan. Yang kedua, ini kami juga mengundang di sini juga beberapa ada mahasiswa-mahasiswa yang masih semester 1, Pak Dewa, semester 2, 3, 4. Dan kami juga encourage tadi teman-teman yang sedang skripsi untuk bisa ikut. Harapannya mereka bisa lebih jauh mempersiapkan ini gitu Pak, karena beasiswa ini kan sesuatu yang jangka panjang juga sebenarnya. Nah, kira-kira apa yang persyaratan apa yang ibaratnya yang wajib mahasiswa kita Mbak Rahma itu lebih well prepare untuk ini, sehingga dan juga lebih peluangnya lebih besar tentunya pada akhirnya. Lalu yang ketiga adalah ini kan dengan beasiswa, misalkan nanti kalau sudah dapat beasiswa ini dan rupanya dari 3 tadi itu tidak bisa dilengkapi IPK, masa studi, juga ada beasiswa lain, tiba-tiba ada pelanggaran tanda kutip. Nah, kira-kira nanti konsekuensinya apa ya, Mas Dewa dan Adi dan teman-teman. Lalu yang keempat, mungkin mohon di-share sedikit mungkin suasana belajar di Jepang itu seperti apa gitu ya Pak Dewa. Artinya saya dulu waktu S2 S3 di Malaysia sih soalnya, jadi nggak sampai ke Jepang ya. Jadi kira-kira nanti bagaimana sih suasana belajar di sana, hubungan dengan dosen, pas juga dari segi perkuliahannya, apakah menengah, apakah berat, apakah susah gitu. Paling nggak kami di sini juga bisa juga mempersiapkan itu. Lalu yang berikutnya, proporsi pelajar Indonesia itu yang diterima berapa persen Bapak? Dan Mas Edi dan Pak Febri dari yang mendaftar, setahu informasi ya. Jadi apakah memang lumayan besar atau mungkin berapa gitu. Paling enggak ini juga sebagai bentuk preparation juga untuk mahasiswa kami. Lalu yang terakhir kira-kira adalah ekspektasi untuk lulus itu artinya apakah ada kewajiban publikasi juga di sana? Misalkan lo ada seperti apa, apakah harus Scopus atau harus apa gitu Pak ya. Lalu yang paling terakhir, kami di UMY, Pak Dewa dan Bapak Ibu, ada sudah kerjasama, tadi saya sempat menyimak tadi Pak Dewa menyampaikan U2U. Nah, kebetulan kami juga di kelas internasional Pak Dewa, jadi mengurusi internasionalisasi di UMY. Kami ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kampus yang sudah punya MOU dengan kami, yaitu ada Yamanashi Gakuin University, ada Tokyo Medical University, Oita, Kyoto, Yamagata, Chuba, dan Tokushima, kalau nggak salah Pak. Ini yang saya cek baru di SIM MOU UMY sudah ada kerjasama. Nah, apakah nama-nama kampus tadi itu termasuk yang menjadi member atau apa tadi beasiswa dari pemerintah Jepang tadi Pak? Mungkin yang terakhir, paling terakhir sekali, insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, di bulan Februari, ada satu mahasiswa kami, Pak Edi, yang akan melakukan exchange program ke Yamanashi University. Karena kami kan economics, Pak, economics department. Jadi kami mengirimkan insya Allah 1 orang mahasiswa kami kelas internasional untuk exchange ke sana dan sudah diterima oleh pihak UMY, artinya sudah akan menjadi apa ya delegasi untuk ke sana. Nanti barangkali izin nanti kalau seandainya nanti agak ngerepoti Pak Edi dan teman-teman untuk istilahnya tanya-tanya ya Pak Edi kondisi di situ. Ya biasalah kami juga berhubungan sama orang tua kadang-kadang Pak ya, yang mungkin agak sedikit complicated untuk menanyakan situasi di sana. Mungkin itu saya kira Pak Edi, Pak Febrian, Mbak Rahma, dan Mbak Sela, dan Pak Dewa. Terima kasih. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaannya sudah sangat lengkap dan cukup banyak begitu, dan bisa mengcover seluruh pertanyaan teman-teman saya kira yang menanyakan begitu terkait dengan kejelasan informasi yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas kayak gitu. Jadi memang beliau ini yang banyak mendorong mahasiswa untuk khususnya studi. Jadi memang tahu betul bagaimana dinamika dan informasi yang sekiranya harus digali lah begitu, khususnya dengan internasionalisasi. Mungkin bisa dijawab silakan oleh Pak Dewa atau yang silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih ya. Saya tahu keresahannya karena saya juga di akademisi. Jadi ya sama juga pasti setiap kampus mendorong seperti itu kan. Ya kebetulan kampus saya sih ada beasiswa cuma tapi untuk yang di lokal. Jadi tidak ada yang untuk apa
luar negeri seperti itu. Cuma itu mungkin saya nggak tahu ya, teman-teman saya lebih nyaman banget kuliah di dalam negeri daripada luar negeri seperti itu. Nah, saya ingat obrolannya Obama, kalau nggak ada perubahan ya jadi perubahan itu gitu. Ya harus ada yang dobrak seperti itu. Jadi ketika saya dobrak, ya akhirnya berapa teman pun nanya-nanya kan, oh gimana kuliah di Jepang seperti apa dan lain-lain. Akhirnya ya akan ada teman saya nyusul, tapi nggak di sini, tapi di QTech nanti di April depan itu akhirnya ada yang nyusul seperti itu. Ya, ya memang gitu. Jadi salah satu trigger untuk trigger yang lain seperti itu gitu. Nah, mungkin tadi pertanyaan pertama, kenapa di Jepang? Kenapa di Jepang? Kalau boleh cerita, saya sebenarnya target awal tuh Cina, itu Cina dulu, Jepang, kemudian saya ingin eksplor Asia lah seperti itu. Karena sebagai orang Asia, saya ingin eksplor budaya Asia dulu kan gitu kan, apalagi di Asia Timur dulu kan seperti itu, karena banyak hal yang ingin tak eksplor dulu kan. Jadi Cina, misalnya Jepang, Korea, Taiwan. Nah itu saya punya teman-teman di sana seperti itu yang kuliah di sana seperti itu. Bahkan kalau sampai ya ini kan Muhammadiyah ya. Kalau di teman saya yang di Taiwan itu sampai ada pengurus NU Taiwan gitu. Ya sampai jadi mahasiswa muslimnya di sana banyak banget di Taiwan seperti itu. Ya baik Indonesia dan lain seperti itu. Oke, awalnya saya pengen cari Cina, cuma karena Cina lagi COVID, jadi benar-benar close, tutup banget seperti itu. Banyak top kampus-kampus Cina jadi top university seperti itu. Nah, kalau alasan Jepang, ada alasan umum, ada alasan pribadi gitu kan. Kalau alasan yang umumnya, yang pertama itu adalah Jepang aman. Untuk misalkan baik ya cowok ataupun apalagi cewek ya, misalkan yang mahasiswi gitu misalkan pulang malam lalu itu relatif aman kalau di Jepang seperti itu. Oke, mungkin yang nanti yang kendala mungkin makanan ya. Kalau mencari makanan halal harus hafal berapa kanji yang kayak kanji babi itu seperti apa gitu kan, buta kan kalau di sini. Kemudian lard itu kan lemak babi dan lain-lain seperti itu, ataupun yang mengandung alkohol itu yang mungkin yang harus digini. Tapi kalau mencari makanan halal itu lebih mudah di Jepang ketimbang di Taiwan. Teman saya yang kuliah di Taiwan itu sampai jadi vegetarian karena saking takutnya seperti itu. Jadi kalau dari makanan ini, yang kemudian yang ketiga seperti itu, banyak kampus istilahnya yang English based juga di Jepang. Meskipun kayak Korea itu sudah mulai English based dan lain-lain seperti itu. Jadi yang perkuliahan itu adalah bahasa Inggris, itu yang ketiga. Yang keempat juga itu banyak teman. Kalau di proporsi kalau tadi ditanya ada nggak proporsi berapa persen Indonesia yang terima dan lain-lain seperti itu nggak ada sih seperti itu. Ya, memang Jepang ini kayak target kayak banyakan Cina seperti itu, Vietnam banyak ke sini seperti itu. Adapun juga negara-negara Asia yang lain seperti Nepal, India, Bangladesh juga ada yang ke sini seperti itu. Ini nggak ada proporsi. Kalau misalkan kalau di sini Ritsu mahasiswa Indonesia lagi populer seperti itu karena banyak orang Indo ke sini. Tapi kalau banyaknya orang Indo gitu kan, banyaknya orang Indo yang menjadi apa namanya istilahnya concern gitu. Saran saya di Kanazawa itu sampai 200 mahasiswa Indonesia di sana. Ya, dekat sama dari sini. Jadi Kanazawa Prefecture di Ishikawa seperti itu juga bisa. Nah, kalau teman saya itu banyakan itu di Fukuoka. Ya. Banyakan di Fukuoka seperti itu. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah gini, biaya sendiri. Nggak beasiswa. Serius, nggak nyari max, nggak nyari ini dan lain-lain karena mereka pinginnya nggak ya. Dan itu usianya itu 40-an ke atas. Itu juga yang membuat saya menjadi apa ya istilahnya bukan bagi saya, tamparan bagi saya seperti itu. Masih muda kok nggak berani kemana-mana seperti itu.
Bahkan teman saya tuh sudah 42, ada yang 45 seperti itu. Tapi berani di Jepang seperti itu. Bahkan mereka itu sambil part time. Ya, ya sambil part time seperti itu. Jadi kalau untuk mahasiswa yang lagi apa ya, lagi kalau mau nggak private gini ya, jadi ya kalau dia yang biaya sendiri seperti itu. Nah, biasanya kalau di pemerintah Jepang itu ngasih beasiswa jasa sampai apa? Ya dapat 48.000 lah, 48.000. Jadi dapat 48.000 sebulan seperti itu. Kemudian di Jepang juga bisa ngajuin pemotongan biaya kuliah. Itu bukan nggak termasuk beasiswa seperti itu. Jadi kalau nggak ada beasiswa banget bisa ngajuin JASO. Jadi nanti per bulan dapat 48.000 yen. Nah, nanti juga bisa ngajuin pemotongan biaya kuliah. Itu macam-macam. Ada yang sampai 100%, ada yang 50, ada yang 20. Kalau di Ritsu itu kalau ngajuin, kalaupun diseleksi, pasti 20% itu dapat pemotongan biaya kuliah. Ada 2 orang yang saya tahu itu dapat 100%. Orang Indo 100%. Jadi nggak bayar biaya kuliah. Seperti itu. Itu ada. Kayak gitu. Jadi dan ada beasiswa-beasiswa yang lain. Banyak banget. Kalau sudah jadi mahasiswa seperti itu. Jadi selain ya lingkungannya yang aman, kemudian juga sini juga beasiswa banyak. Nah, kemudian kalau yang ketiga, yang alasan lain itu adalah nggak tahu di sini culture-nya belajar ya mungkin ya. Jadi kalau dilihat di naik kereta atau bis ataupun apa, orangnya ya memang ada yang lihat HP, tapi ada juga yang baca buku dan lain-lain seperti itu. Bahkan sampai ke kantin pun ada yang masih baca buku seperti itu. Jadi culture membaca dan lain-lain seperti itu, ya lumayan tinggi di sini. Jadi kita kayak kena gitu kan tipikal manusia kan tergantung lingkungannya kan, dia pengaruhi lingkungannya. Jadi kalau kita masuk ke lingkungan yang kayak gitu, kita juga kebawa. Ya, misalkan kalau ke lab nih, ya kalau ke lab seperti itu. Jadi ngelihat orang ngeriset, orang baca dan lain-lain, kita juga kena jadinya gitu kan. Yang awalnya pingin aduh malas itu kan jadi kena lingkungannya seperti itu gitu. Nah, kalau perkuliahan sendiri itu Senin sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, kalau saya kebetulan yang S3 itu ke lab aja. Jadi nggak ada kelas ya. Jadi lab nanti ada 1 hari khusus itu nanti kita ada lab seminar namanya. Jadi kita nyampein progres kita apa, seperti apa dan lain-lain. Ini lab saya. Mungkin kalau mau lihat seperti itu ya. Jadi saya dapat komputer sendiri gitu kan. Ya meskipun saya dapat ini ya. Ini kan gini speknya. Kalau komputer yang dikasih kampus ini speknya i9 RAM 64 RTX. Buat main game tuh enak banget sebenarnya. Seperti itu. Ya. Dan ada juga beberapa fitur kampus-kampus seperti ini kayak gitu. Ini lab. Jadi ada berapa banyak lab di sini kalau yang komputer seperti itu. Oke. Jadi langsung di lab. Enaknya Risumekan itu karena internasional. Jadi benar-benar orang-orang yang di sini pun jadi orang-orang yang kebanyakan internasional. Orang Jepangnya ada, tapi malah justru profesinya lebih dikit. Orang Jepangnya pun ke sini, alasan orang Jepang nyari kuliah di Risumekan itu sebagian besar karena bahasa Inggris. Gini, mereka ingin memperkuat bahasa Inggris mereka seperti itu. Oke. Jadi memperkuat bahasa Inggris mereka. Jadi saya banyak ketemu orang Jepang. Orang Jepang di sini pun kalau mahasiswanya itu rata-rata bisa bahasa Inggris. Meskipun masih terbatas-batas, tapi mereka bisa bahasa Inggris seperti itu. Kayak gitu. Nah itu lingkungan dan lain-lain itu yang menjadi alasan utama kenapa Jepang. Dan kemudian kalau teknologi ya itu juga menjadi concern utama. Ya. Meskipun kalau IT sebenarnya yang lagi berkembang sekarang itu adalah India. Ya. India bahkan lebih murah dari Indonesia. Ya, lebih murah hidupnya, nggak pakai beasiswa pun bisa kuliah di India gitu kan. Murah banget gitu kan. Ya, 1 juta aja hidup di India seperti itu. Ya. Kalau di daerah saya Denpasar ya 3 juta baru cukup lah untuk hidup gitu kan. Di sana 1 juta udah cukup seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin teknologi dan lain-lain ya memang di sini ya meskipun ada yang harus ya kayak
nggak enaknya di Jepang tuh misalkan kalau daftar itu meskipun upload tapi mereka minta dokumen, ya dokumen fisik seperti itu. Ada beberapa hal tuh yang di Union Pacific itu ya nggak ada yang sempurna, ya ada plus minusnya seperti itu. Itu yang ininya, yang ininya. Dan juga kalau saya di Ritsu nih, gitu kan, di sini staffnya itu sangat-sangat support, ya email jawab cepat dan lain-lain seperti itu. Jadi enak, ya kita sangat dibantu banget seperti itu. Gitu. Nah, kalau apa yang harus disiapkan nih, yang mesti nih ya, kalau lagi ada yang mahasiswa nih S1 itu, yang lagi S1 nih, yang lagi semester yang di awal dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau misalkan masih semester awal nih, ya belajar yang bagus supaya IPK-nya ya di atas 3,2 lah gitu. Jadi nggak mengurangi peluang peluang nanti untuk beasiswa max-nya seperti itu. Kemudian, nah kalau dari sekarang mulai nih coba belajar bahasa dulu. Mau bahasa Jepangnya boleh atau bahasa Inggrisnya. Nah itu dulu penting dulu yang dari awal seperti itu. Jadi tips kalau belajar bahasa seperti itu, ya saya bukan ikut kursus ya. Untuk bahasa Inggris pun saya ya dapat pelajaran di sekolah dan lain-lain, sering-sering aja pakai gitu kan. Ya. Kalau yang di sini yang dari kami yang berlima ini yang paling jago bahasa Jepangnya ini yang udah jadi guru bahkan bahasa Jepang itu Mas Febrian. Dia jago banget. Seperti itu. Saya masih kurang lah gitu. Ya, seperti itu. Kalau yang intinya niat dulu lah. Intinya dari niat gitu kan. Saya salut sama Mas Ian kalau dari belajarnya itu. Dia sampai belajar bahasa Inggris ke Pare gitu kan. Bahasa Jepang sampai ke Bandung gitu kan. Itu niat seperti itu. Tapi memang begitu, kalau mau ya diniatin. Seperti itu. Ya, kalau udah niat ya semales apapun dan lain-lain itu ya pasti ya kita akan berusaha. Dan kalau kita berusaha pasti ada jalan. Setidaknya gini, kalau kita berusaha, peluangnya 50-50, berhasil atau belajar lagi gitu kan. Tapi kalau nggak diusahain, ya pasti gagal, 100% pasti gagal, seperti itu. Kalau makanya itu saya kalau di awal itu kalau bisa IPK-nya dulu bagusin gitu. Nah, kalau udah dari bahasanya, sambil juga kalau dari sekarang yang mau menyusun skripsi nih, boleh juga nanti dari sekarang kepo-kepo ini. Kalau ada yang mau senior di mana, oh mau ke kampus ini nih, seperti itu. Apalagi kalau misalkan kampus sudah ada kerjasama, wah itu peluang mahasiswanya itu lebih besar lagi gitu kan. Banyak yang kampus-kampus di Jepang itu yang gini, yang yang masuk dalam Indonesia bisa masuk kampus-kampus gede Jepang kayak Kyoto tadi itu, ya apalagi Kyoto itu top 5 tuh ya. Nomor 2 apa nomor 3 ya itu pokoknya Kyoto University itu top 5 itu ya itu apalagi kalau kampusnya itu udah kerjasama, ada kerjasama, wah itu mahasiswanya itu kayak apa ya, peluangnya masuk ke kampus itu lebih gede seperti itu. Ya, apalagi kalau graduate school itu yang penting kita kontak profesor deh seperti itu. Mungkin mahasiswa nanti yang kalau mau S2 ya ataupun nanti Bapak Ibu yang mau lanjut S3 seperti itu, apalagi kalau kampusnya udah kerjasama, nah kita lebih mudah itu untuk kepoin profesor mana yang mau kita ini kan. Sambil kalau persiapan semua butuh persiapan. Saya persiapan 2 tahun seperti itu. Ya ditolak dan lain-lain seperti itu kan, ya biasalah gitu kan. Saya nggak mau ngasih tahu sih ditolaknya berapa gitu kan, nggak ngitung sih, ya udah ditolak ya udah lagi seperti itu. Kalau kita nyoba gagal ya kita nggak gagal belajar, kita gagal kalau kita nyerah gitu aja. Ya udah nggak belum dijawab dan lain-lain udah. Bahkan ada profesor yang oke nih, sudah saya diokekan, oh kamu bisa nih April bisa gini, beasiswanya nggak ada seperti itu, atau lagi labnya dia lagi jatah beasiswa untuk profesor itu nggak ada gitu kan. Kadang ada kondisi kayak gitu. Istilahnya di labnya oke, ada slot ya profesornya juga oke, kamu bisa masuk seperti itu. Ya, saya terima. Bahkan saya dulu di QSU sampai research proposal saya itu dibenerin sama profesornya. Gini nih dibenerin, dijawab ini nih kayak gini, ini seperti itu. April bisa. Tapi cuma kadang ya bilang kadang-kadang gini ya. Kalau yang U7 itu ya ada political juga sih di kampus gitu kan. Dan
profesor tuh punya jatah-jatah juga gitu kan. Ya, bahkan profesor misalkan ada 10 profesor, ya kali ini berapa profesor nih yang dapat giliran dapat jatah untuk mahasiswanya untuk gini dapetin beasiswa Max gitu kan. Nah, kadang-kadang juga makin tinggi profesornya itu makin pengaruh dia, peluangnya dia dapetin dia makin tinggi gitu kan, seperti itu. Nah, itu juga ngaruh. Bahkan ada juga kasus yang sempat ada yang sia-sia juga, dia sebenarnya udah lulus tapi kemudian profesornya itu kayak ngemail gitu kan bahwa ya karena ada situasi gitu dia nggak kebagian jatah gitu. Ya sering ada juga terjadi seperti itu gitu juga. Makanya komunikasi sama profesor itu penting. Nah, mumpung misalkan ya, kalau udah mau akhirnya semester 7 semester 8 nih atau semester 6 nih, kalau pingin wah saya pada peluang saya pingin kuliah lagi nih di Jepang gitu misalkan ya udah udah kepoin nih seperti itu. Nah, saat saya nanti kalau ada alumni lagi yang di lab itu, waduh itu peluangnya lebih gini karena profesor juga ngelihat, dia nanya juga seperti itu. Kamu kenal nggak ini? Oh kenal seperti itu. Oh itu peluang kalian lebih enak, lebih cepat dibalas emailnya sama profesor. Nah teman saya yang lulus di QTech itu dapat rekomendasi dari seniornya di situ. Jadi ada nih yang nggak ada orang yang email profesornya nggak dibalas-balas. Tapi ketika ada rekomendasi dibalas besok sekarang kirim besoknya langsung dibalas sama profesornya gitu kan. Ya memang ya rekomen dari ini penting gitu kan. Kita bisa kepoin dulu labnya, ada nggak orang di sana seperti itu gitu. Apalagi kalau ada orang Indo di sana, profesornya pasti lebih welcome dengan orang Indo. Dan kebanyakan profesor yang sudah nerima orang Indo, pingin lagi nerima orang Indonesia gitu kan. Mungkin culture orang Indonesia itu lebih nurut gitu. Ya, lebih nurut, lebih jarang mungkin masalah lah gitu. Ya, jarang bikin masalah lah. Seperti orang Indo seperti itu. Orang Indo itu lebih nurut dan lebih gini. Makanya banyak juga profesor yang senang. Jadi kalau udah dapat orang Indo, pingin lagi dapat orang Indo gitu kan. Makanya kalau lihat di lab ada orang Indo di lab itu, nah peluang Anda untuk masuk lab itu lebih tinggi. Seperti itu. Ya, itu ya lebih tinggi karena dia sudah tahu karakter ya, orang Indo seperti itu. Kadang-kadang ya kita kayak orang Indonesia yang penerima beasiswa juga kita juga jaga perilaku kita di sini karena kita nggak bawa nama sendiri, kita juga bawa negara gitu kan. Kalau kita buat yang aneh-aneh ntar kita dicap yang bisa orang Indo itu dicap yang aneh-aneh juga gitu kan. Makanya kita jadinya jaga sikap dan lain-lain, jadi kita nggak sebisa mungkin hindari masalah di sini gitu kan. Dan mostly kebanyakan orang Indo tuh ya nggak bermasalah dan nurut dan itu disenengin sama profesor di sini gitu kan. Makanya orang Indo tuh makin lama makin nambah. Ritsu juga yang makin dulunya dikit orang Indo semakin sekarang nambah terus gitu kan. Sampai berapa teman di lab tuh cerita, wah orang Indonesia sekarang jadi populer ya gitu kan. Banyak sekali saya temuin orang Indonesia di sini gitu kan, dari S1, S2, S3 ada. Seperti itu gitu. Oke, itu yang tipsnya. Pokoknya ya peluang itu selalu ada seperti itu. Peluang itu selalu ada. Oke, yang perlu teman lakukan itu adalah kesiapan diri dulu. Kesiapan dari kalau mumpung yang semesternya masih awal, ya udah bagusin belajarnya dikit supaya ini kalau punya PA pembimbing akademik ya diskusikan sama pembimbing akademiknya dan lain-lain. Ini gimana biar saya bisa nanti pengen kuliah di luar kayak gimana biar tetap jaga IP-nya per semester sehingga IPK-nya tetap oke lah seperti itu gitu. Terus yang kedua itu nah kampus apalagi kayak Muhammadiyah ya. Itu kan udah gede banget tuh gitu ya. Ya, kan pasti international centernya udah ada kerjasama nih. Ya, boleh juga tanya, ada nggak kerjasama dengan ini kan kayak gitu juga. Nah, itu kalau ada kerjasama, itu peluangnya lebih gede juga untuk seperti itu. Sama bahasa itu nggak bisa simsalabim jadi gitu kan. Ya, nggak bisa juga ditransfer yang kayak ilmu itu tinggal gini langsung ke transfer nggak. Ya bahasa skill, jadi memang harus dilatih setiap hari, dilatih dengan ini, pokoknya niatin gitu kan. Kalau dari saya satu lagi, doa orang tua benar manjur. Dari situ doa orang tua jangan lupa itu ya. Kalau udah didoain sama orang tua, wah jalan kita tuh wah lebih lempeng lah, atau
yang dulunya harusnya begini, jadi agak tikungannya juga jadi nggak lebih inilah seperti itu. Oke, itu mungkin sharing dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin. Ya, terima kasih Pak Dewa. Banyak masukan, inspirasi juga, motivasi untuk kita semua. Kurang lebih kita waktunya 5 menit lagi. Mungkin sambil ada yang belum terjawab atau ada masukan lain, silakan Mbak Rahma, Mbak Sela, atau yang lainnya. Pak Edi. Ya, izin nambahin ya Mas ya. Mungkin lebih detail terkait pertanyaan dari Pak Dimas tentang yang masih kuliah. Mungkin ini buat tips juga buat teman-teman. Buat yang belum lulus, itu nggak apa-apa boleh daftar. Tapi ada syaratnya, kan kita belum punya transkrip yang official, yang skripsi, yang benar-benar kamu dinyatakan lulus dari universitas, misal UMY itu kan belum ada, ijazah juga belum ada. Nah, kalau dulu sepengalaman aku dan dari syarat dokumen yang ada, itu yang perlu disiapin transkrip sejauh semester kalian. Kalau misalnya kalian bisa daftar kan waktu masih skripsi nih. Jadi terakhir semester itu dulu aku di semester 7 itu terus habis itu minta di bahasa Inggris kan, mungkin di akademiknya UMY bisa request gitu ya. Terus juga ada grading scale, itu kayak permohonan grading scale. Kalau di UMY, kalau misalnya di UNAIR kan range-nya A sampai yang kesekian gitu kan. Nah, itu minta tolong bagaimana penghitungan nilainya, itu di akademik juga. Terus juga buat pernyataan, jadi minta surat pernyataan juga bisa ke departemen, bisa ke Kaprodi, atau yang bersangkutan di UMY. Mungkin kalau dulu saya di Kaprodi, kalau misal ada expected graduation. Nah, expected graduation ini buat penggantinya ijazah. Nah, mungkin teman-teman bisa nyiapin kalau misalnya lagi skripsi dikira-kira, oh nanti aku punya target lulus di bulan apa, disesuaikan juga sama timeline pendaftarannya. Nah, mungkin dari pihak Kaprodi ataupun dekanatnya bisa membantu juga. Kemudian supaya bisa dapat expected graduation juga kalau misal lagi skripsi, minta izin dulu ke pembimbingnya, jangan langsung melangkah karena pembimbing skripsi itu orang yang mengerti kita saat itu kan kondisinya, jadi izin dulu, "Pak, saya mau ada rencana apply ini, terus kira-kira butuh expected graduation-nya di bulan apa, kira-kira saya bisa nggak ngatasi lulus di bulan ini?" Nah, kalau misal oke, bisalah diajuin. Nah, nanti kalau berbeda sama teman-teman yang udah lulus, kalau dokumennya udah disubmit ke Ritsu-nya sendiri, kalau saya kemarin waktu baru sampai, saya baru submit. Jadi saya sebenarnya waktu itu ada deadline tanggal 22 Agustus, tapi karena di UNER ijazahnya belum turun, jadi saya kasih notice of delay, terus baru waktu udah datang, aku scan, langsung kirim email, baru waktu sampai di Jepang, baru submit ke internasional. Jadi itu sih mungkin catatan buat teman-teman yang mau nyoba nih di tahun pertamanya, kali-kali coba-coba berhadiah kan. Oke, terima kasih kesempatannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Eki. Ya, Mbak Sela atau Pak Febri juga boleh. Pak Edi. Sedikit Mas ya. Tadi yang terkait dengan persyaratan bekerja yang untuk ADB itu memang di websitenya ADB itu ada statement bahwasanya 2 tahun bekerja setelah lulus dari S1 gitu ya. Tapi untuk kepastian nanti bisa di email ke pihak kampus. Kadang-kadang ada kebijakan kampus itu yang bisa, kadang ada yang enggak. Itu kan kita kadang kuliah sambil kerja dan sebagainya itu. Kemudian terkait kondisi di Jepang juga di kampus ini ya, di Ritsumeikan itu kita untuk yang Muslim community kita ada masjid juga di kampus. Jadi ini salah satu kelebihan di sini juga bagi yang umat Islam ya. Jadi bisa mudah untuk sholat, Jumatan juga bisa di kampus. Kemudian untuk makanan-makanan halal juga cukup tersedia cukup walaupun tidak banyak, tapi ada kalau dicari ada beberapa supermarket yang menyediakan makanan halal. Kemudian untuk pendidikan di S2 sendiri, jadi kalau di S2 itu kita tidak perlu membuat jurnal atau paper gitu yang harus dipublish, tapi kita cuma diwajibkan membuat tesis saja. Jadi tapi kalau S3 wajib kayaknya Mas Dewa ya, wajib ada berapa publikasi gitu.
Mungkin itu kalau untuk kuliah, untuk pendidikan sendiri kita lebih kondusif juga karena ada research room yang sangat kondusif dan juga library yang nyaman juga untuk belajar di kampus. Ada print gratis juga, jadi lebih enak di kampus. Kemudian untuk materi kuliah kalau di S2 kita ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib itu yang makro, mikro, ekonometri, riset itu wajib itu. Kemudian yang lainnya pilihan. Ya mungkin kurang lebih sama lah di Indonesia juga seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau dari teman-teman yang lain ada menambahkan silahkan. Silakan, barangkali ada. Oke, Mas, saya nambahin di bagian ini ya, yang rules tadi. Ada 3 rules yang harus kita pertahankan, itu kayak IPK, masa studi, sama nggak boleh menerima beasiswa yang lain. Kalau untuk IPK sendiri, itu kita tergantung dari jenis beasiswa yang kita dapetin. Kalau untuk U2U, itu dievaluasi setiap akhir semester, maksudnya akhir tahun. Jadi misalnya masuk di fall, di semester yang pertama ini fall, terus kita yang semester keduanya itu berarti spring 2023 nanti. Nanti dievaluasi setelah spring itu habis. Masa studi spring habis, kita bakal dievaluasi IPK-nya. Misalnya IPK-nya bisa masih mencukupi untuk 2,3, itu kita masih dikasih beasiswa untuk tahun selanjutnya, berarti tahun kedua. Tapi kalau misalnya nggak bisa mencapai minimum, batas minimumnya, kita nggak ditanggung lagi, kita nggak diberikan lagi beasiswanya. Seperti itu. Nah, untuk masa studi, kalau misalnya S2 itu 2 tahun, S3 3 tahun, untuk S1 kan 4 tahun. Nah, misalnya kita melewati dari masa studi yang ini yang normal, itu kita nggak ditanggung lagi, kita nggak diberikan beasiswa lagi untuk kelebihan masa studi. Misalnya masa studi 1 tahun, lebihnya atau 2 tahun, itu kita nggak dikasih beasiswa lagi. Gitu. Berarti cukup untuk 2 tahun aja, 3 tahun aja untuk S3, seperti itu. Nah, kalau untuk beasiswa, selain dari beasiswa yang kita dapatkan untuk Max, itu kita sama sekali nggak boleh menerima beasiswa apapun, terkecuali adanya bantuan dari universitas. Misalnya, kita itu mencapai nilai yang nilai yang bagus, nilai yang tinggi, jadi ada penghargaan dari kampus untuk kita, dikasih bantuan dana atau ya sebagai apresiasi lah dari kampus gitu, itu boleh kita terima gitu. Bantuan misalnya kita ada ikut event apa dari kampus, ada bantuan dana, itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk melamar beasiswa lain selain Max, untuk tunjangan hidup, untuk tunjangan kampus, itu nggak boleh. Seperti itu, Mas. Baik. Mungkin Pak Febri ada tambahan sedikit mungkin. Oke, mungkin waktunya Baik. sudah mau habis, sedikit aja dikit, Ya. Pak. Untuk mungkin sama kayak di Max ya, ADB pun juga punya penilaian per tahun ya, bukan per semester tapi per tahun. Jadi ketika selesai tahun pertama, kampus akan menilai kita untuk direkomendasiin ke ADB, apakah kita layak untuk dapat lanjut beasiswa ADB-nya di tahun kedua atau enggak. Nah, ADB sendiri tidak memberikan spesifik nilai berapa sih IP yang harus didapat pada tahun pertama, enggak ada. Biasanya kalau dari senior, dari sharing-sharing dari senior itu yang penting kita bisa, kalaupun nilai kita pas-pasan, anggaplah di sini nilainya B itu 3, nilai 3 dari 5, itu sudah pas-pasan banget. Kalau profesornya memang merekomendasiin kita, ini anaknya, mahasiswanya baik loh. Tapi walaupun nilai kita sebagus profesornya sudah nganggap kita, salah satu profesor nganggap kita nggak bagus, pasti kampus nggak bakal rekomendasiin kita lagi untuk dapat beasiswa di tahun kedua. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah lengkap ya dari seluruh pembicara jawabannya, dan insya Allah sudah mengcover. Atau mungkin ada yang kurang, Pak Dimas, barangkali? Silahkan. Ya, barangkali secara umum sudah sangat lengkap sekali. Nanti mungkin ke depannya mohon izin nanti dari kami, Pak Dewa, Mbak Rahma, Pak Febri, Mbak Sela, dan Mas Edi, nanti untuk bimbingannya untuk mahasiswa kami yang mungkin ada yang tertarik. Kami coba akan langsung linkkan ke Bapak Ibu semua.
Dan juga di bulan Februari nanti ada 1 orang mahasiswa kami yang akan ke Jepang untuk exchange program. Semoga bisa bersilaturahmi nanti dengan Bapak Ibu dan teman-teman di sana. Yang terakhir mungkin terima kasih atas kesediaan waktunya ini Mas Febri, Pak Dewa, Pak Rahma, dan Sela, dan juga Pak Edi, dan semoga ini menjadi sebuah inisiasi awal bagi kita semua untuk berkolaborasi ke depan, ya. Dan kami juga di UMY sangat terbuka kalau nanti teman-teman mau datang, juga mau sharing dan juga berbagi informasi. Nanti saya siap, ada Mas Eki di sini sebagai staf khusus bidang kerjasama internasional, dan juga dia juga mau persiapan S3 juga, dan juga saya juga di kelas internasional Bapak Ibu. Jadi tugas kami memang menyiapkan mahasiswa kami kelas internasional. Jadi sejauh kami sudah pakai bahasa Inggris Pak Dewa di kelas kami, kelas internasional program studi ekonomi. Nah, tinggal tugas kami sekarang adalah menyiapkan infrastrukturnya supaya ada link and match dengan beasiswa, dengan lapangan kerja yang memang memiliki engagement dengan internasional begitu. Nah, ini saya sangat berterima kasih, ini sangat linear dengan prodi kami, kelas kami, dan saya yakin kami semua di sini sangat menunggu nanti informasi berikutnya dari Bapak Ibu semua. Demikian mungkin dari kami, Mas Eki. Terima kasih. Mungkin foto bersama ya, Ki, ya, sebelum diakhiri. Silakan, izin Dewa. menambahkan, Silakan. ya boleh lagi 1 menit aja. Ya. Nah, kalau ada kelas internasional dan lain-lain yang dimana gunakan bahasa Inggris, itu nanti kampus boleh ngasih surat keterangan bahwa pembelajaran itu akan internasional. Jadi kalau sudah kayak gitu, biasanya kalau daftar di resumekan itu nggak perlu gini tuh tes itu bahasa Inggrisnya, karena karena kalau yang native itu, apalagi kalau native itu, kalau di Max itu bahkan nggak perlu tes IELTS, TOEFL, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau memang pembelajaran dalam bahasa Inggris dan lain-lain itu kalau ada dari kampusnya aja ngasih tahu bahwa ini pembelajarannya dalam bahasa Inggris dan lain-lain seperti itu kan kadang-kadang sertifikat bukti Inggris itu nggak perlu kayak gitu. Ya, oke. Mas Eki, di-on dulu Mas Eki. Mas Eki, Zoom-nya di-on-kan dulu kan? Mikrofonnya. Oh iya, maaf. Oke. Mungkin yang terakhir dari saya, kesimpulan tidak perlu, saya kira sudah sangat lengkap. Terima kasih dari Pak Dewa dan teman-teman yang lain, Mbak Rahma, Mbak Sela, Pak Edi, dan Pak Febri yang sudah banyak memberikan informasinya kepada kita. Dan yang terakhir mungkin mari kita foto bersama, mungkin bisa di-on-kan kameranya untuk sebagai publikasi mungkin ya. Silahkan. Nanti ada Mbak Dwi di sini yang akan screenshot ya, memfoto. Ya. Sudah, saya hitung ya. 1, 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin ya. 3, 2, 1. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya kepada seluruh pembicara, terutama saya ucapkan mohon maaf dari kami, khususnya yang mendorong acara ini ya. Untuk penyelenggaraannya barangkali ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terus bisa diinfokan barangkali ada info tambahan ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon izin Pak Nur, Pak Febri, Pak Dewa, Bu Rahma, Bu Sela, terima kasih semuanya. Sehat selalu, sukses.